Seorang pemuda berpenampilan lemah dengan kulit pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya sedang duduk di bangku berkarat di seberang kantor polisi. Dia sedang menggendong secangkir kopi di tangannya, bukan tikus kumuh sintetis murahan seperti dia yang bisa mengaksesnya, tapi yang sebenarnya. Secangkir kopi nabati ini, yang biasanya hanya tersedia bagi masyarakat berpangkat tinggi, menghabiskan sebagian besar tabungannya. Namun di hari istimewa ini, Suni memutuskan untuk memanjakan dirinya. Bagaimanapun, hidupnya akan segera berakhir. Menikmati hangatnya minuman mewah itu, ia mengangkat cangkir dan menikmati aromanya. Kemudian, dengan ragu-ragu, dia menyesap sedikit, dan langsung meringis. Ah, pahit sekali. Sambil menatap tajam pada cangkir kopinya, Suni menghela napas dan memaksa dirinya untuk minum lagi. Pahit atau tidak, dia bertekad untuk mendapatkan hasil yang sepadan dengan uangnya, terkutuklah seleranya. Seharusnya aku membeli sepotong daging asli. Siapa sangka kopi asli itu menjijikkan. Yah, setidaknya itu akan membuatku tetap terjaga. Dia menatap ke kejauhan, tertidur, lalu menamparkan wajahnya sendiri untuk membangunkan. Tes, benar-benar sebuah penipuan. Sambil menggelengkan kepala dan mengumpat, Suni menghabiskan kopinya dan berdiri. Orang-orang kaya yang tinggal di bagian kota ini bergegas melewati taman kecil dalam perjalanan menuju tempat kerja, menatapnya dengan ekspresi aneh. Terlihat kuyu dalam balutan pakaian murahan dan kurang tidur, kurus dan pucat, Suni memang tidak pantas berada di sini. Selain itu, semua orang tampak sangat tinggi. Melihat mereka dengan sedikit rasa iri, dia melemparkan cangkir itu ke tempat sampah. Saya kira itulah manfaat makan 3 kali sehari bagi Anda. Cangkir itu meleset dari tempat sampah dengan jarak yang lebar dan jatuh ke tanah. Suni memutar matanya dengan jengkel, berjalan mendekat dan memungutnya sebelum dengan hati-hati membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, sambil tersenyum tipis, dia menyeberang jalan dan memasuki kantor polisi. Di dalam, seorang petugas yang tampak lelah meliriknya sekilas dan mengerutkan kening dengan rasa jijik yang jelas terlihat. Apakah kamu tersesat, nak? Suni melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, memperhatikan pelat baja yang diperkuat di dinding dan sarang menara yang tersembunyi di langit-langit. Petugas itu juga tampak lusuh dan kejam. Setidaknya kantor polisi tetap sama kemanapun Anda pergi. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Suni berdeham. Tidak. Lalu dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan. Seperti yang diminta oleh petunjuk khusus ketiga, saya di sini untuk menyerahkan diri saya sebagai pembawa mantra mimpi buruk. Ekspresi petugas itu langsung berubah dari kesal menjadi waspada. Dia memandang pemuda itu sekali lagi, kali ini dengan intensitas yang menusuk. Apakah kamu yakin kamu terinfeksi? Kapan kamu mulai menunjukkan gejala? Suni mengangkat bahu. Seminggu yang lalu, petugas itu menjadi tampak pucat, kotoran. Kemudian, dengan gerakan tergesa-gesa, dia menekan tombol di terminalnya dan berteriak. Perhatian, kode hitam di lobi. Saya ulangi, kode hitam, asteris asteris asteris. Mantra mimpi buruk pertama kali muncul di dunia beberapa dekade lalu. Saat itu, bumi baru saja mulai pulih dari serangkaian bencana alam yang menghancurkan dan perang sumber daya yang terjadi setelahnya. Pada awalnya, kemunculan penyakit baru yang menyebabkan jutaan orang mengeluh kelelahan dan kantuk terus-menerus tidak menarik banyak perhatian. Namun ketika mereka mulai tertidur secara tidak wajar, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun bahkan beberapa hari kemudian, pemerintah akhirnya panik. Tentu saja, pada saat itu semuanya sudah terlambat, respons dini tidak akan membawa perubahan apapun. Ketika orang yang terinfeksi mulai sekarat dalam tidurnya, mayat mereka berubah menjadi monster, tidak ada yang siap. Makhluk mimpi buruk dengan cepat membuat kewalahan militer nasional, menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan total. Tidak ada yang tahu apa mantra itu, kekuatan apa yang dimilikinya, dan bagaimana cara melawannya. Pada akhirnya, mereka yang bangkit, mereka yang selamat dari uji coba pertama mantra dan kembali hidup, yang menghentikan amukannya. Berbekal kemampuan ajaib yang diperoleh dalam mimpi buruk mereka, mereka memulihkan perdamaian dan menciptakan tatanan baru. Tentu saja, itu hanyalah bencana pertama yang ditimbulkan oleh mantra tersebut. Namun bagi Suni, semua itu tidak ada hubungannya dengan dia, tidak sampai beberapa hari yang lalu, yaitu ketika dia mulai kesulitan untuk tetap terjaga. Bagi kebanyakan orang, dipilih oleh mantra memiliki risiko yang sama besarnya dengan peluang. Anak-anak belajar keterampilan bertahan hidup dan teknik bertarung di sekolah,
jika ada kemungkinan tertular. Keluarga kaya menyewa guru privat untuk melatih anak-anak mereka dalam segala jenis seni bela diri. Mereka yang berasal dari klan kebangkitan bahkan memiliki akses ke warisan yang kuat, menggunakan kenangan dan gema yang diwariskan dalam kunjungan pertama mereka ke alam impian. Semakin kaya keluarga Anda, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup dan menjadi seorang yang bangkit. Namun bagi Sunny, yang tidak punya keluarga dan menghabiskan sebagian besar waktunya mencari makanan daripada pergi ke sekolah, terpilih oleh mantra bukanlah peluang sama sekali. Baginya, itu pada dasarnya adalah hukuman mati. Beberapa menit kemudian, Sunny sudah menguap sementara beberapa polisi sibuk menahannya. Segera dia diikat ke kursi besar yang tampak seperti perpaduan aneh antara ranjang rumah sakit dan alat penyiksaan. Ruangan tempat mereka berada terletak di ruang bawah tanah kantor polisi, dengan dinding lapis baja tebal dan pintu lemari besi yang tampak kokoh. Petugas lain berdiri di dekat tembok, dengan senapan otomatis di tangan dan ekspresi muram di wajah mereka. Sunny tidak terlalu mempedulikan mereka. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah betapa dia ingin tidur. Akhirnya, pintu lemari besi terbuka, dan seorang polisi berambut abu-abu masuk. Dia memiliki wajah yang berpengalaman dan mata yang tegas, tampak seperti seseorang yang telah melihat banyak hal buruk dalam hidupnya. Setelah memeriksa pengekangnya, polisi itu melirik arlojinya dengan cepat dan kemudian menoleh ke Sunny. "Siapa namamu, Nak?" Sunny mengerjap beberapa kali, mencoba berkonsentrasi, lalu bergerak dengan gelisah. "Tanpa matahari." Polisi tua itu mengangkat alisnya. "Tanpa matahari. Itu nama yang aneh." Sunny mencoba mengangkat bahu, tapi mendapati dirinya tak mampu bergerak. "Setidaknya aku punya nama. Dulu di pinggiran kota, tidak semua orang punya nama." Setelah menguap lagi, dia menambahkan. "Itu karena aku lahir saat terjadi gerhana matahari. Ibuku punya jiwa puitis, loh. Itu sebabnya dia mendapat nama yang aneh dan adik perempuannya dipanggil Rain, setidaknya ketika dia masih tinggal bersama mereka. Apakah itu hasil imajinasi puitis atau kemalasan belaka, dia tidak tahu." Polisi tua itu mendengus. "Apakah kamu ingin aku menghubungi keluargamu?" Sunny hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada siapa-siapa. Jangan repot-repot." Untuk sesaat, ada ekspresi gelap di wajah polisi itu. Lalu ekspresinya berubah serius. "Baiklah, Sunless. Berapa lama kamu bisa tetap terjaga?" Tidak lama." Polisi itu menghela nafas. "Kalau begitu kita tidak punya waktu untuk prosedur lengkapnya. Cobalah untuk menolak selama yang kamu bisa dan dengarkan aku baik-baik." "Oke." Tidak menunggu jawaban, dia menambahkan. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang mantra mimpi buruk?" Sunny memberinya tatapan bertanya-tanya. "Kurasa sama seperti siapapun. Siapa yang tidak tahu tentang mantra itu? Bukan hal-hal mewah yang Anda lihat di drama dan dengar di siaran propaganda. Maksud saya, seberapa banyak yang sebenarnya Anda ketahui?" Itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. "Bukankah aku pergi saja ke alam mimpi, membunuh beberapa monster untuk menyelesaikan mimpi buruk pertama, menerima kekuatan sihir dan menjadi seorang yang terbangun?" Polisi tua itu menggelengkan kepalanya. "Dengarkan baik-baik. Begitu kamu tertidur, kamu akan dipindahkan ke dalam mimpi buruk pertamamu. Mimpi buruk adalah cobaan yang diciptakan oleh mantra. Begitu masuk, kamu akan bertemu monster, tentu saja, tetapi kamu juga akan bertemu orang-orang. Ingat, mereka tidak nyata. Itu hanya ilusi yang diciptakan untuk mengujimu." "Bagaimana Anda tahu?" Polisi itu hanya menatapnya. "Maksudku, tidak ada seorang pun yang mengerti apa itu mantra dan cara kerjanya, kan? Jadi, bagaimana kamu tahu bahwa itu tidak nyata? Kamu mungkin harus membunuh mereka, Nak. Jadi bantulah dirimu sendiri dan anggap saja itu hanya ilusi." "Oh." Polisi tua itu menunggu sebentar, lalu mengangguk dan melanjutkan. "Banyak hal tentang mimpi buruk pertama bergantung pada keberuntungan. Secara umum, hal itu tidak akan terlalu sulit. Situasi yang kamu hadapi, peralatan yang kamu miliki, dan makhluk yang harus kamu kalahkan harus berada dalam jangkauan, setidaknya kemampuanmu. Lagi pula, mantra mengatur cobaan, bukan eksekusi. Kamu sedikit dirugikan karena, keadaanmu. Tapi anak-anak dari pinggiran itu tangguh. Jangan menyerah dulu pada dirimu sendiri." Petik 2. Sunny semakin mengantuk. Menjadi sulit untuk mengikuti percakapan. "Tentang kekuatan sihir yang kamu sebutkan,
kamu memang akan menerimanya jika kamu bertahan sampai akhir mimpi buruk. Apa sebenarnya kekuatan itu? Tergantung pada afinitas alamimu dan juga apa yang kamu lakukan selama persidangan. Tapi beberapa di antaranya itu akan siap membantu Anda sejak awal. Suara polisi tua itu terdengar semakin jauh. Kelopak mata Suni begitu berat hingga ia kesulitan untuk tetap membuka matanya. Ingat, hal pertama yang harus kamu lakukan saat berada di dalam mimpi buruk adalah memeriksa atribut dan aspekmu. Jika kamu mendapatkan aspek yang berorientasi pada pertempuran, sesuatu seperti pendekar pedang atau pemanah, segalanya akan lebih mudah. Jika itu diperkuat oleh atribut fisik, maka itu lebih baik lagi. Aspek tempur adalah yang paling umum, jadi kemungkinan menerimanya tinggi. Ruangan lapis baja itu semakin redup. Jika Anda kurang beruntung dan aspek Anda tidak ada hubungannya dengan pertempuran, jangan putus asa. Aspek sihir dan utilitas berguna dalam caranya masing-masing, Anda hanya harus pintar dalam hal itu. Sebenarnya tidak ada aspek yang tidak berguna. Hampir saja. Jadi, lakukan saja apapun yang Anda bisa untuk bertahan hidup. Jika kamu bertahan, kamu sudah setengah jalan untuk menjadi seorang awaken. Tapi jika kamu mati, kamu akan membuka gerbang bagi makhluk mimpi buruk untuk muncul di dunia nyata. Artinya aku dan rekan-rekanku harus menghadapinya. Jadi, tolong jangan mati, Sunless. Sudah setengah tertidur, Suni merasa sedikit terharu dengan ucapan polisi itu. Atau, setidaknya, cobalah untuk tidak langsung mati. Yang terbangun terdekat tidak akan bisa sampai di sini selama beberapa jam, jadi kami akan sangat menghargai jika Anda tidak membuat kami melawan makhluk itu sendiri. Apa? Dengan pemikiran terakhir itu, Suni akhirnya tertidur lelap. Semuanya menjadi hitam. Dan kemudian, dalam kegelapan, sebuah suara yang agak familiar terdengar. Calon, selamat datang di mantra mimpi buruk. Bersiaplah untuk uji coba pertama. Anda, Suni memimpikannya sebuah gunung. Bergerigi dan sepi, gunung ini mengerdilkan puncak-puncak lain di rangkaian pegunungan tersebut, membelah langit malam dengan tepiannya yang tajam. Bulan yang bersinar menyinari lerengnya dengan cahaya pucat dan suram. Di salah satu lereng, sisa-sisa jalan tua menempel erat di bebatuan. Di sana-sini, batu-batu beraspal yang lapuk terlihat menembus salju. Di sisi kanan jalan, terdapat tebing terjal yang menjulang tinggi dan menjadi tembok yang tak tertembus. Di sebelah kiri, lautan kehampaan yang hitam menandakan kejatuhan tanpa akhir. Angin kencang menerjang gunung berulang kali, berteriak dalam kemarahan yang tak berdaya. Tiba-tiba, bulan terbenam di cakrawala. Matahari terbit dari barat, melintasi langit dan menghilang di timur. Kepingan salju melompat dari tanah dan kembali ke pelukan awan. Suni menyadari bahwa dia melihat aliran waktu secara terbalik. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Salju surut, memperlihatkan jalan lama. Rasa dingin menggigil menjalari punggung Suni saat ia melihat tulang-tulang manusia berserakan di tanah. Sesaat kemudian, tulang-tulang itu hilang, dan sebagai gantinya, sebuah karavan budak muncul, bergerak mundur menuruni gunung di tengah hiruk-pikuk rantai. Waktu melambat, berhenti, dan kemudian kembali berjalan seperti biasanya. Calon, selamat datang di mantra mimpi buruk. Bersiaplah untuk uji coba pertama Anda. Apa-apaan ini? Melangkah, melangkah, langkah lain. Rasa sakit menjalar ke seluruh kaki Suni yang berdarah saat dia menggigil kedinginan. Tuniknya yang tipis hampir tidak berguna melawan angin yang bertiup kencang. Pergelangan tangannya adalah sumber utama penderitaan, terluka parah karena belenggu besi, menimbulkan rasa sakit yang tajam setiap kali logam yang membeku menyentuh kulitnya yang patah. Situasi macam apa ini? Suni melihat ke atas dan ke bawah, memperhatikan sebuah rantai panjang yang berkelok-kelok di jalan, dengan puluhan orang bermata cekung, budak seperti dia, dibelenggu pada rantai itu dalam waktu singkat. Di depannya, seorang pria berbahu lebar dan punggung berlumuran darah sedang berjalan dengan gaya berjalan terukur. Di belakangnya, seorang pria berpenampilan licik dengan mata cepat dan putus asa diam-diam mengumpat dalam bahasa yang Suni tidak tahu, tapi entah bagaimana masih mengerti. Dari waktu ke waktu, para penunggang kuda bersenjata dengan baju besi gaya kuno akan lewat, membuat para budak terlihat mengancam. Bagaimanapun Anda menilainya, semuanya sangat buruk. Suni lebih bingung daripada panik. Benar, keadaan ini tidak seperti mimpi buruk pertama yang seharusnya. Biasanya, para calon yang baru terpilih akan mendapati diri mereka berada dalam skenario yang memberi mereka cukup banyak hak pilihan,
mereka akan menjadi anggota yang memiliki hak istimewa atau pejuang, dengan banyak akses terhadap senjata yang diperlukan untuk setidaknya mencoba mengatasi konflik apapun. Memulai hidup sebagai budak yang tidak berdaya, terbelenggu dan sudah setengah mati, sama sekali tidak ideal seperti yang bisa dibayangkan. Namun, mantra itu adalah tentang tantangan dan juga tentang keseimbangan. Seperti yang dikatakan polisi tua itu, hal itu menciptakan persidangan, bukan eksekusi. Jadi Sunny cukup yakin bahwa, untuk mengatasi awal yang buruk ini, dia akan mendapat imbalan berupa sesuatu yang baik. Setidaknya aspek yang kuat. Mari kita lihat, bagaimana cara melakukan ini. Mengingat webtoon populer yang dia baca saat kecil, Sunny berkonsentrasi dan memikirkan kata-kata seperti, status, diriku, dan informasi. Memang benar, begitu dia fokus, tanda berkilauan muncul di udara di depannya. Sekali lagi, meskipun dia tidak mengetahui alfabet kuno ini, makna di baliknya jelas. Dia dengan cepat menemukan rune, yang menggambarkan aspeknya, dan, akhirnya, kehilangan ketenangannya. Apa yang sebenarnya? Asteris asteris asteris. Nama, tanpa matahari. Nama asli. Pangkat, calon. Inti jiwa, tidak aktif. Memori, gema. Atribut, ditakdirkan tanda keilahian, anak bayangan. Aspek, budak kuil. Deskripsi aspek, budak adalah orang malang yang tidak berguna tanpa keterampilan atau kemampuan yang patut disebutkan. Budak kuil juga sama saja, hanya saja lebih jarang. Tanpa berkata-kata, Sunny menatap rune-rune itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mungkin hanya melihat sesuatu. Tentu saja, dia tidak mungkin seberuntung itu, kan? Tidak ada aspek yang tidak berguna, pantatku. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia kehilangan ritme langkahnya dan tersandung, menarik rantai itu ke bawah dengan bebannya. Segera, pria licik di belakangnya berteriak. Pelacur bajingan, perhatikan kemana tujuanmu. Sunny buru-buru menghilangkan rune yang hanya terlihat olehnya, dan mencoba memulihkan keseimbangannya. Sesaat kemudian, dia sekali lagi berjalan dengan mantap, namun, sebelum secara tidak sengaja menarik rantainya sekali lagi. Dasar brengsek, aku akan membunuhmu. Pria berbahu lebar di hadapan Sunny terkekeh tanpa menoleh. Lagi pula, yang lemah akan mati saat matahari terbit. Gunung akan membunuhnya. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan. Itu akan membunuhmu dan aku juga. Sebentar lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para kekaisaran, memaksa kita menjadi sedingin ini. Pria licik itu tersentak. Bicaralah sendiri, bodoh. Aku berencana untuk bertahan hidup. Sunny diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkonsentrasi agar tidak terjatuh lagi. Pasangan yang menawan. Tiba-tiba, suara ketiga bergabung dalam percakapan dari suatu tempat jauh di belakang. Yang ini terdengar lembut dan cerdas. Jalur gunung ini biasanya jauh lebih hangat sepanjang tahun ini. Kami hanya sedang mengalami nasib buruk. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk tidak melukai anak ini. Mengapa demikian? Sunny menoleh sedikit, mendengarkan. Apakah kamu tidak melihat tanda-tanda di kulitnya? Dia tidak seperti kita, yang menjadi budak karena hutang, kejahatan atau kemalangan. Dia terlahir sebagai budak. Tepatnya budak kuil. Belum lama ini, kekaisaran menghancurkan kuil terakhir Dewa Bayangan. Aku menduga itulah sebabnya anak itu berakhir di sini. Pria berbahu lebar itu menoleh ke belakang. Terus kenapa? Kenapa kita harus takut pada dewa lemah yang setengah terlupakan? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan pelipisnya sendiri. Kekaisaran dilindungi oleh dewa perang yang perkasa. Tentu saja mereka tidak takut untuk membakar beberapa kuil. Tapi kita di sini tidak dilindungi oleh apapun atau siapapun. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil risiko membuat marah dewa? Pria berbahu bidang itu mendengus, tidak mau menjawab. Percakapan mereka dihentikan oleh seorang prajurit muda yang menunggangi seekor kuda putih yang cantik. Mengenakan lapisan kulit sederhana, dipersenjatai dengan tombak dan pedang pendek, dia tampak bermartabat dan mulia. Yang membuat Sunny kesal, bajingan itu juga sangat cantik. Jika ini adalah drama sejarah, prajurit tersebut pasti akan menjadi pemeran utama pria. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada ancaman khusus dalam suaranya, bahkan sesuatu yang menyerupai kekhawatiran. Ketika semua orang ragu-ragu, budak bersuara lembut itu menjawab. Bukan apa-apa, Tuan. Kami hanya lelah dan kedinginan. Terutama teman muda kami yang di sana. Perjalanan ini sungguh terlalu berat bagi orang semuda itu. Prajurit itu memandang Sunny dengan kasihan. Apa yang kamu lihat?
Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Pikir cerah. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Prajurit itu menghela nafas dan mengambil termos dari ikat pinggangnya sebelum memberikannya kepada Suni. Bersabarlah sedikit lagi, nak. Kita akan segera berhenti untuk bermalam. Untuk saat ini, sini, minumlah air. Anak, karena tubuhnya yang kurus dan perawakannya yang kecil, keduanya disebabkan oleh kekurangan gizi, Suni sering disangka sebagai orang yang lebih muda. Biasanya, dia tidak segan-segan memanfaatkannya untuk keuntungannya, tapi sekarang, entah kenapa, dipanggil anak kecil sungguh membuatnya kesal. Tetap saja, dia sangat haus. Dia baru saja akan mengambil termos ketika sebuah cambuk pecah di udara, dan tiba-tiba Suni berada dalam kesakitan. Dia tersandung, sekali lagi menarik rantainya dan menyebabkan budak licik di belakangnya mengutuk. Prajurit lain, yang lebih tua dan lebih marah, menghentikan kudanya mundur beberapa langkah. Cambuk yang membelah bagian belakang tunik Suni dan mengeluarkan darah adalah miliknya. Tanpa melirik ke arah para budak, prajurit yang lebih tua itu menusuk rekannya yang lebih muda dengan tatapan menghina. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Wajah prajurit muda itu menjadi gelap. Aku baru saja memberi anak ini air. Dia akan menerima air bersama mereka setelah kita berkemah. Tetapi, tutup mulutmu. Budak-budak ini bukan temanmu. Mengerti? Mereka bahkan bukan manusia. Perlakukan mereka seperti manusia dan mereka akan mulai membayangkan sesuatu. Prajurit muda itu memandang ke arah Suni, lalu menundukkan kepalanya dan meletakkan kembali termos itu di ikat pinggangnya. Jangan biarkan aku memergokimu berteman dengan budak lagi, pemula. Atau lain kali kamu akan mencicipi cambukku. Seolah-olah untuk menggambarkan niatnya, prajurit yang lebih tua itu mengayunkan cambuknya ke udara dan melewati mereka, memancarkan ancaman dan kemarahan. Suni mengawasinya pergi dengan kebencian yang tersembunyi. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan melihatmu mati terlebih dahulu. Kemudian dia menoleh dan melirik ke arah prajurit yang lebih muda, yang tertinggal di belakang dengan kepala masih menunduk. Dan kamu, yang kedua. Selama beberapa menit setelah itu, suasana hati Suni suram. Tapi kemudian dia menarik diri dari situ dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati udara segar. Memang benar, udara seperti itu sulit didapat di dunia nyata, debu mikro dan polutan lainnya menjadikannya kasar dan tidak menyenangkan, belum lagi bau busuk di pinggiran kota. Di wilayah kota yang lebih baik, sistem penyaringan yang canggih bekerja dengan baik, namun, udara yang disaring terasa steril dan stagnan. Hanya orang-orang yang sangat kaya yang memiliki akses terhadap pernapasan yang benar-benar menyenangkan. Dan disinilah dia, dapat menikmati udara segar dan nikmat dalam jumlah tak terbatas seperti Chaebol generasi kedua. Sungguh, dipilih oleh mantra itu ada manfaatnya. Andai saja tidak ada hawa dingin yang mengerikan, kakinya tidak sakit, dan pergelangan tangan serta punggungnya tidak kesakitan. Karavan budak perlahan-lahan menyeret dirinya ke atas gunung, dan semakin banyak budak yang tersandung dan secara berkala jatuh ke tanah. Beberapa kali, mereka yang tidak dapat berjalan lagi diambil dari rantainya dan tanpa basa-basi dibuang dari jalan raya, ke dalam jurang yang menjulang di sebelah kirinya. Suni memperhatikan mereka terjatuh dengan sedikit rasa iba. Kasihan teman-teman. Beristirahatlah dengan tenang, wahai jiwa-jiwa yang menyedihkan. Secara keseluruhan, dia dalam keadaan bersemangat. Agak aneh merasa nyaman di tengah bencana mimpi buruk ini, tapi syukurlah Suni punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini. Saat gejala mantra pertama kali muncul, dia tidak menanganinya dengan baik. Mati bahkan sebelum Anda berusia 17 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi. Tapi, pada akhirnya, Suni hanya butuh beberapa hari untuk menerima kenyataan itu. Setelah mengunjungi tempat peristirahatan sementara orang tuanya, sebenarnya, karena dia terlalu miskin untuk membeli slot termurah di fasilitas peringatan, itu hanya 2 garis yang diukir di pohon tua, dan menambahkan baris ketiga untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Suni menjadi santai dan tanpa beban. Lagi pula, dia tidak perlu lagi khawatir tentang mendapatkan uang, mencari makanan, melindungi dirinya sendiri, dan merencanakan masa depan. Ketika hal terburuk sudah terjadi, apalagi yang perlu ditakutkan? Jadi, menjadi budak dan perlahan mati kedinginan bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu, dia tahu bahwa hawa dingin tidak akan membunuhnya, hanya karena dia telah melihat nasib apa yang menunggu karavan yang berada jauh di atas gunung. Bayangan tumpukan tulang berserakan di tanah masih segar dalam ingatannya.
Kemungkinan besar, itu adalah sekelompok monster yang akan melakukan karavan, dan dari kelihatannya, serangan itu akan terjadi dalam hitungan jam, bukan hari. Jadi dia masih punya kesempatan. Menggunakan kesempatan itu, Sunny memutuskan untuk melihat kembali statusnya dan memanggil rune itu lagi. Terakhir kali dia terlalu marah dengan aspek dan tidak mempelajari atribut dengan baik. Meskipun tidak sepenting aspek seseorang, atribut seringkali menjadi faktor penentu antara hidup dan mati. Mereka mewakili sifat dan ketertarikan alami seseorang, terkadang bahkan memberikan kemampuan dan efek pasif. Deskripsi atribut ditakdirkan, rangkaian takdir membungkusmu erat-erat. Peristiwa tak terduga, baik maupun buruk, tertarik oleh kehadiranmu. Ada yang diberkati, dan ada yang dikutuk, tapi jarang keduanya. Deskripsi atribut tanda ketuhanan Anda memiliki aroma ketuhanan yang samar-samar, seolah-olah seseorang pernah menyentuhnya sebentar, dahulu kala. Deskripsi atribut anak bayangan, bayangan mengenali Anda sebagai salah satu miliknya. Menarik. Sunny dengan cepat mengenali atribut pertama, Fatet, sebagai penyebab utama kesulitannya. Pada pandangan pertama, itu sepertinya menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk nasib tertentu, mati secara menyedihkan dan menghilang tanpa jejak, misalnya. Namun setelah membaca deskripsinya, dia menyadari bahwa ditakdirkan sebenarnya hanya berarti hal-hal yang tidak mungkin terjadi memiliki peluang lebih tinggi untuk terjadi ketika dia ada. Saya rasa dengan cara inilah saya berhasil menerima salah satu aspek tak berguna yang sangat langka, dan varian yang aneh dari itu. Jika Fatet adalah atribut bawaannya, maka dua lainnya berasal dari aspek budak kuil. Mark of Divinity, lebih tidak sederhana, itu seharusnya memungkinkan masuk ke tempat suci tertentu di dalam alam mimpi dan meningkatkan beberapa jenis sihir. Karena tidak ada tempat suci yang terlihat dan aspek Sunny tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir, maka itu juga tidak ada gunanya. Anak bayangan adalah orang yang asing. Dia belum pernah mendengarnya dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya, setidaknya sampai matahari bersembunyi di balik gunung dan langit mulai gelap. Yang mengejutkan, Sunny mendapati dirinya mampu melihat dengan sempurna di dalam kegelapan, seakan-akan hari masih seterang siang hari. Kemampuan ini saja tidak perlu dicemooh, dan sangat mungkin bayangan akan menghadiahinya dengan beberapa hadiah lain, namun tidak diketahui. Akhirnya sesuatu yang bagus. Aku ingin tahu apakah. Hentikan karavan. Bersiaplah untuk berkemah. Mengikuti perintah kepala prajurit, para budak berhenti dan jatuh ke tanah, menggigil dan kelelahan. Lahan kecil tempat pelebaran jalan agak terlindung dari angin oleh tumpukan batu yang menonjol, namun cuaca masih terlalu dingin untuk beristirahat dengan tenang. Para prajurit sibuk menggiring para budak ke dalam lingkaran yang rapat, memaksa mereka untuk berbagi kehangatan, dan menyalakan api unggun besar di tengah-tengah kamp, meskipun sebelumnya mereka merawat kuda-kuda mereka. Gerobak berat yang membawa makanan, air, dan muatan lainnya, yang rantai utamanya terpasang erat, didorong ke depan untuk menghalangi angin. Sambil melihat sekeliling, Sunny memperhatikan prajurit muda yang tadi mengamati gunung dengan ekspresi rumit di wajahnya. Aneh sekali. Tak lama kemudian, api unggun pun berkobar. Budak yang lebih kuat berusaha mencari jalan lebih dekat ke api, sedangkan budak yang lebih lemah, seperti Sunny, terpaksa duduk di ujung luar lingkaran, dengan punggung membeku karena kedinginan. Tentu saja, gerakan apapun terbebani oleh kenyataan bahwa mereka masih terbelenggu dalam rantai. Itu sebabnya budak berbahu lebar yang familiar itu berakhir tepat di tempat dia memulai meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati api. Imperial sialan. Dia mendesis, jelas kesal. Para prajurit berjalan di antara para budak, memberi mereka air dan makanan. Sunny, sama seperti orang lain, menerima beberapa teguk air dingin dan sepotong kecil roti yang keras dan berjamur. Meski terlihat tidak menggugah selera, dia memaksakan diri untuk memakan semuanya, hanya agar dia tetap lapar seperti sebelumnya. Tampaknya, dia bukan satu-satunya. Budak licik yang berjalan di belakangnya melihat sekeliling dengan sedih. Demi semua dewa, mereka biasa memberiku makan lebih baik bahkan di ruang bawah tanah. Dia meludah ke tanah, putus asa. Dan sebagian besar dari kami, orang-orang tak bersalah yang berada di penjara bawah tanah, juga menunggu untuk mengunjungi tiang gantungan. Beberapa langkah dari mereka, di mana jalan beraspal berakhir dan bebatuan tajam dimulai, buah beri berwarna merah cerah tumbuh dari salju. Sunny sudah memperhatikannya sebelumnya, berkerumun di sana-sini di sepanjang jalan,
dan bahkan menyadari betapa cantiknya benda-benda tangguh itu jika dibandingkan dengan warna putih. Mata budak licik itu berkilau saat dia mencoba merangkak menuju buah beri dengan keempat kakinya. Saya menyarankan untuk tidak memakannya, teman. Itu adalah budak yang bersuara lembut lagi. Sunny berbalik dan akhirnya melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya. Itu adalah seorang pria jangkung berusia 40-an, kurus dan sangat tampan, dengan penampilan bermartabat seperti seorang sarjana. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi budak adalah sebuah misteri. Namun di sanalah dia. Kamu dan nasihatmu lagi. Apa? Kenapa? Sarjana itu tersenyum meminta maaf. Buah beri ini disebut bloodbane. Buah ini tumbuh di tempat pertumpahan darah manusia. Itu sebabnya buah beri ini selalu banyak terdapat di sepanjang jalur perdagangan budak. Terus, pria yang lebih tua itu menghela nafas. Bloodbane beracun. Beberapa buah beri mungkin cukup untuk membunuh seorang pria dewasa. Kutukan. Budak licik itu tersentak ke belakang dan menatap tajam ke arah cendekiawan itu. Sunny tidak terlalu memperhatikan mereka. Sebab, sambil melihat sekeliling, dia akhirnya mengenali lokasi perkemahan sebagai tempat, dalam penglihatannya di awal mimpi buruk, tulang-tulang para budak terkubur di bawah salju. Dan dia berani bertaruh bahwa apapun yang membunuh mereka semua akan segera terjadi. Seolah menjawab pikirannya, suara gemuruh terdengar dari atas. Dan di detik berikutnya, sesuatu yang besar jatuh dari langit. Berbalik ke arah suara gemuruh, banyak budak yang mengangkat kepala, hanya untuk melihat batu dan pecahan es tebal menghujani mereka dari atas. Mereka langsung panik, menjauh dalam hiruk-pikuk jeritan. Bayangan dengan gembira menari-nari di atas batu hitam ketika terjerat oleh rantai tebal, para budak itu jatuh ke tanah dan menarik orang lain bersama mereka. Sunny adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap tegak, terutama karena dia siap jika hal seperti ini terjadi. Tenang dan tenang, dia menatap langit malam, matanya yang dilengkapi atribut menembus kegelapan, dan mengambil satu langkah mundur. Detik berikutnya, bongkahan es seukuran tubuh manusia menghantam tanah tepat di depannya dan meledak, menghujani segala sesuatu di sekitarnya dengan pecahan tajam. Yang lainnya tidak secepat itu. Ketika es dan batu terus turun, banyak yang terluka, dan bahkan ada yang kehilangan nyawa. Ratapan yang menyiksa memenuhi udara. Berdirilah, bodoh. Pergilah ke tembok. Prajurit veteran itu, yang telah mencambuk Sunny beberapa jam sebelumnya, berteriak dengan marah, mencoba membuat para budak bergerak menuju lereng gunung yang relatif aman. Namun, sebelum ada yang bisa mengindahkan perintahnya, sesuatu yang besar runtuh, menimbulkan getaran pada batu di bawah kaki mereka. Itu jatuh tepat di antara karavan dan tembok gunung, membuat semuanya terdiam selama beberapa detik. Pada mulanya tampak seperti bongkahan salju kotor, bentuknya kira-kira bulat dan setinggi penunggang kuda. Namun, begitu makhluk itu membentangkan anggota tubuhnya yang panjang dan bangkit, ia menjulang tinggi di atas platform batu seperti pertanda kematian yang mengerikan. Benda itu setidaknya tingginya 4 meter, pikir Sunny, sedikit terkejut. Makhluk itu memiliki 2 kaki kekar, tubuh kurus dan bungkuk, serta tangan yang sangat panjang dan bersendi banyak, 2 di antaranya, masing-masing diakhiri dengan sepasang cakar tulang yang mengerikan, dan 2 lainnya, yang lebih pendek, diakhiri dengan jari-jari yang hampir mirip manusia. Sesuatu yang sekilas tampak seperti salju kotor ternyata adalah bulunya, berwarna abu-abu kekuningan dan compang camping, cukup tebal untuk menghentikan panah dan pedang. Di kepalanya, 5 mata putih susu memandang para budak dengan ketidakpedulian seperti serangga. Di bawah mereka, rahang mengerikan yang dipenuhi gigi setajam silet setengah terbuka, seolah-olah sedang mengantisipasi. Air liur kental mengalir di dagu makhluk itu dan menetes ke salju. Namun, yang paling membuat Sunny takut adalah bentuk-bentuk aneh yang bergerak tanpa henti, seperti cacing, di bawah kulit makhluk itu. Dia bisa melihatnya dengan jelas karena, sayangnya, dia adalah salah satu jiwa sial yang paling dekat dengan monster itu, mendapatkan pemandangan baris pertama yang memuakkan. Yah, itu terlalu berlebihan, pikirnya sambil tercengang. Begitu Sunny menyelesaikan pemikiran itu, suasana kacau balau. Makhluk itu bergerak, menebaskan cakarnya ke arah yang umum. Tapi Sunny selangkah lebih maju, tanpa membuang waktu sedikit pun, dia melompat ke samping, sejauh yang dimungkinkan oleh rantai, dengan nyaman menempatkan budak berbahu lebar itu di antara dirinya dan monster itu. Reaksi cepatnya menyelamatkan nyawanya, ketika cakar tajam itu, masing-masing sepanjang pedang,
menebas pria berbahu lebar itu sepersekian detik kemudian dan mengirimkan aliran darah ke udara. Basah kuyup dalam cairan panas, Suni jatuh ke tanah, dan sesama budaknya, yang sekarang hanya berupa mayat, jatuh menimpanya dari atas. Brengsek, kenapa kamu begitu berat? Karena buta untuk sementara waktu, Suni mendengar lolongan dingin dan merasakan bayangan besar melewatinya. Segera setelah itu, suara teriakan yang memekakkan telinga memenuhi malam itu. Tanpa mempedulikannya, dia mencoba menggulingkan mayat itu ke samping, tapi terhenti oleh hentakan kuat dari rantai yang memutar pergelangan tangannya dan memenuhi pikirannya dengan rasa sakit yang membara. Bingung, dia merasa dirinya diseret beberapa langkah, tapi kemudian rantainya tiba-tiba mengendur, dan dia bisa mengendalikan tangannya lagi. Lihat, segalanya bisa menjadi lebih buruk. Meletakkan telapak tangannya di dada orang mati itu, dia mendorong dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Mayat berat itu dengan keras kepala menolak semua usahanya, tapi akhirnya terjatuh ke samping, membebaskan Suni. Namun, dia tidak sempat merayakan kebebasan yang baru ditemukan ini, karena darahnya tiba-tiba berubah menjadi es. Karena pada saat itu, dengan telapak tangan masih menempel di tubuh budak berbahu lebar yang berdarah itu, dia dengan jelas merasakan ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulit orang mati itu. Kau hanya perlu memikirkan bagaimana keadaan bisa menjadi lebih buruk, kan, idiot? Pikirnya, lalu tersentak ke belakang. Sambil mendorong mayat itu dengan kakinya, Suni merangkak sejauh mungkin darinya, yaitu sekitar 1,5 meter, berkat rantai yang selalu ada. Dia dengan cepat melihat sekeliling, memperhatikan kumpulan bayangan menari dan siluet monster yang mengamuk di tengah-tengah para budak yang berteriak di ujung platform batu. Kemudian dia berkonsentrasi pada mayat itu, yang mulai mengejang dengan kekerasan yang semakin meningkat. Di seberang mayat, budak licik itu melihatnya dengan rahang kendur dan ekspresi ngeri di wajahnya. Suni melambai untuk menarik perhatiannya. Apa yang kamu lihat? Menjauhlah dari sana. Budak licik itu mencoba, tapi langsung terjatuh. Rantai itu dipelintir di antara mereka bertiga, terjepit di bawah beban pria berbahu lebar itu. Suni mengatupkan giginya. Tepat di bawah matanya, mayat itu sedang mengalami metamorfosis yang memicu mimpi buruk. Pertumbuhan tulang yang aneh menembus kulitnya, memanjang seperti paku. Otot-ototnya menonjol dan menggeliat, seolah mencoba mengubah bentuk. Kukunya berubah menjadi cakar yang tajam, wajahnya pecah-pecah dan terbelah, mulutnya terbuka dan bengkok dengan terlalu banyak deretan taring seperti jarum yang berlumuran darah. Ini tidak benar. Suni mengejang, merasakan keinginan kuat untuk mengosongkan perutnya. Rantainya. Budak terpelajar itu hanya beberapa langkah di belakang budak licik itu, menunjuk ke belenggunya dengan wajah sepucat hantu. Ucapan itu sama sekali tidak membantu, namun mengingat keadaannya, keterkejutannya dapat dimengerti. Di belenggu sudah cukup buruk, tetapi dibelenggu dengan kengerian seperti itu sungguh tidak adil. Namun kesimpulan Suni bahwa segala sesuatunya tidak beres bukan berasal dari rasa mengasihani diri sendiri. Yang dia maksudkan hanyalah bahwa seluruh situasi ini benar-benar tidak benar, mantra, meskipun misterius, memiliki seperangkat aturannya sendiri. Ada juga aturan untuk jenis makhluk apa yang bisa muncul di nightmare tertentu. Makhluk mimpi buruk memiliki hierarkinya sendiri, dari binatang yang tidak punya pikiran hingga monster, diikuti oleh iblis, tiran, teror, dan terakhir, titan mitos, yang juga dikenal sebagai bencana. Mimpi buruk pertama hampir selalu dihuni oleh binatang buas dan monster, jarang ada iblis yang bercampur di dalamnya. Dan Suni belum pernah mendengar tentang sesuatu yang lebih kuat dari satu iblis pun yang muncul di dalamnya. Namun, makhluk itu jelas baru saja menciptakan versi yang lebih rendah dari dirinya sendiri, kemampuan yang hanya dimiliki oleh para tiran, penguasa mantra mimpi buruk, dan orang-orang di atas mereka. Apa yang dilakukan tiran ini dalam mimpi buruk pertama? Seberapa kuatkah atribut Fatet, sialan itu? Tapi tidak ada waktu untuk merenung. Tidak adil atau tidak, kini hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Suni, yaitu dirinya sendiri. Pria berbahu lebar, yang tersisa dari dirinya, perlahan bangkit, mulutnya mengeluarkan suara klik yang aneh. Tanpa memberinya waktu untuk sadar sepenuhnya, Suni mengumpat dan melompat ke depan, meraih rantai yang kendur itu. Salah satu lengan monster itu, yang kini dilengkapi dengan 5 cakar bergerigi, melesat ke depan untuk menemuinya, tapi Suni menghindarinya dengan satu gerakan yang diperhitungkan. Apa yang menyelamatkan kulitnya kali ini bukanlah reaksi cepat, tapi kehadiran pikiran yang sederhana.
Suni mungkin tidak mempelajari teknik bertarung yang mewah, karena masa kecilnya dihabiskan di jalanan, bukan di sekolah. Namun jalanan juga merupakan semacam guru. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk bertahan hidup, seringkali secara harfiah. Pengalaman itu memungkinkannya untuk tetap tenang di tengah konflik apapun. Jadi, alih-alih terpaku atau diliputi rasa takut dan ragu, Suni justru bertindak. Melangkah mendekat, dia melemparkan rantai itu ke bahu monster itu dan menariknya, menjepit tangannya ke tubuhnya. Sebelum makhluk itu, yang masih lamban dan grogi karena transformasinya, dapat bereaksi dengan baik, Suni melilitkan rantai di sekelilingnya beberapa kali, nyaris tidak menyelamatkan wajahnya dari gigitan rahang mengerikan makhluk itu. Hal baiknya adalah, monster itu tidak bisa menggerakkan tangannya sekarang. Parahnya, panjang rantai yang dia gunakan untuk melumpuhkannya telah hilang, hampir tidak menyisakan jarak di antara mereka. Kalian berdua, teriak Suni kepada kedua temannya yang merupakan budaknya. Tarik rantai itu seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Karena memang begitu. Budak licik dan cendekiawan itu ternganga padanya dan kemudian, memahami apa yang dia pikirkan, mulai bergerak. Meraih rantai dari arah berlawanan, mereka menariknya sekuat tenaga, mengencangkan cengkeramannya pada monster itu dan tidak membiarkannya lepas. Besar, pikir cerah. Monster itu menggembungkan ototnya, mencoba melepaskan diri. Rantai itu berderit, tersangkut pada paku tulang, seolah perlahan putus. Tidak begitu bagus. Tanpa membuang waktu lagi, dia melemparkan tangannya ke udara dan menangkap leher makhluk itu dengan rantai pendek dan tipis yang menghubungkan belenggunya. Kemudian dia mengitari monster itu dengan langkah cepat dan menariknya, berakhir saling membelakangi, sejauh mungkin dari rahangnya. Suni tahu dia tidak cukup kuat untuk mencekik pria dengan tangan kosong, apalagi mutan aneh dan menakutkan seperti yang mencoba memakannya. Tapi sekarang, dengan menggunakan punggungnya sendiri sebagai tuas dan beban seluruh tubuhnya untuk menarik belenggu itu ke bawah, dia setidaknya punya peluang. Dia menarik ke bawah sekuat tenaga, merasakan tubuh monster itu menekannya, duri-duri tulang menyapu kulitnya. Monster itu terus meronta, mengklik dengan keras dan mencoba memutuskan rantai yang mengikatnya. Sekarang yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang apa yang akan putus terlebih dahulu, rantainya atau monster itu sendiri. Mati, matilah, bajingan. Keringat dan darah mengucur di wajah Suni saat ia menarik, dan menarik ke bawah dengan sekuat tenaga. Setiap detik terasa seperti selamanya. Kekuatan dan staminanya, yang awalnya dia miliki, dengan cepat habis. Punggung, pergelangan tangan, dan ototnya yang tertusuk paku tulang sangat kesakitan. Dan akhirnya Suni merasakan tubuh monster itu lemas. Sesaat kemudian, suara yang agak familiar terdengar di udara. Itu adalah suara terindah yang pernah didengarnya. Kamu telah membunuh binatang yang tidak aktif, larva Raja Gunung. Kamu telah membunuh binatang yang tidak aktif, larva Raja Gunung. Suni berlutut, terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja melewati penggiling daging, adrenalin dalam jumlah besar pun tidak dapat menghilangkan semua rasa sakit dan kelelahan. Namun, dia sangat gembira. Kepuasan membunuh larva itu begitu besar sehingga dia bahkan lupa kecewa. Karena tidak menerima memori, benda khusus yang diikatkan pada esensi penghuni alam impian, yang kadang-kadang diberikan melalui mantra kepada kebangkitan yang menang. Pedang ajaib atau baju zirah pasti berguna saat ini. Sial, dia bahkan akan puas dengan mantel hangat. 3 detik. Kamu bisa istirahat 3 detik lagi, batin Suni. Bagaimanapun, mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Beberapa saat kemudian, dia memaksa dirinya untuk sadar kembali dan melihat sekeliling, mencoba memastikan situasinya. Larvanya sudah mati, itu bagus. Namun, dia masih terikat dengan rantai sialan itu, budak licik dan cendekiawan itu. Keduanya pucat pasi, sibuk melepaskan ikatan itu untuk memberi mereka setidaknya kebebasan bergerak. Lebih jauh lagi, tubuh terkoyak dan potongan daging tergeletak di tanah. Banyak budak yang terbunuh. Beberapa orang entah bagaimana berhasil melarikan diri dan sekarang melarikan diri. Bodoh. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ternyata, rantai itu pernah putus menjadi 2, itulah sebabnya rantai itu tiba-tiba mengendur saat Suni diseret oleh gerombolan budak yang panik. Jika belenggu mereka memiliki mekanisme penguncian yang kurang canggih, dia bisa saja mencoba melepaskan diri sekarang. Namun, setiap pasangan terpaku pada tautan tertentu, tanpa membuka kuncinya, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Sang tiran, Raja Gunung,
Mungkin, tersembunyi dari pandangan oleh cahaya terang api unggun. Namun, Sunny bisa merasakan pergerakannya karena getaran halus yang menyebar melalui bebatuan, serta jeritan putus asa dari para budak yang masih belum binasa. Suara kemarahan di bawah atau dua juga terdengar, menandakan bahwa beberapa tentara masih hidup, berusaha mati-matian untuk melawan monster itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa beberapa tubuh yang cacat itu mulai bergerak. Lebih banyak larva, matanya melebar. Satu demi satu, 4 mayat perlahan bangkit. Setiap binatang tampak sama menjijikkannya dengan binatang pertama, dan tidak kalah mematikannya. Yang terdekat hanya berjarak beberapa meter dari Sunny. Sialan semuanya, dia pikir. Lalu, dengan lemah, aku ingin bangun. Saat bunyi klik aneh memenuhi udara, salah satu binatang itu menoleh ke arah ketiga budak itu dan mengertakkan taringnya. Shifty terjatuh sambil membisikkan doa, sementara Scholar hanya terdiam di tempatnya. Mata Sunny menatap ke tanah, mencoba mencari sesuatu untuk digunakan sebagai senjata. Tapi tidak ada satupun benda yang bisa dia gunakan, penuh dengan vitriol, dia hanya melilitkan rantai di sekitar buku jarinya dan mengangkat tinjunya. Datanglah padaku, bajingan. Larva itu berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa dalam serangkaian cakar, taring, dan teror. Sunny hanya punya waktu kurang dari 1 detik untuk bereaksi, namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok tubuh yang gesit bergerak melewatinya, dan sebilah pedang tajam melintas di udara. Monster itu, yang dipenggal kepalanya dengan satu serangan, jatuh dengan anggun ke tanah. Sunny berkedip. Apa itu tadi? Tercengang, dia perlahan menoleh dan melihat ke kiri. Berdiri di sana dengan ekspresi gagah berani adalah prajurit muda tampan yang pernah menawarinya air. Dia tampak tenang dan tenang, meski sedikit muram. Tidak ada setitik pun kotoran atau darah di armor kulitnya. Dia adalah luar biasa, pikir Sunny sebelum sadar. Masalah sulit. Maksudku, dia itu masalah sulit. Dengan anggukan singkat, prajurit itu bergerak maju menghadapi 3 larva yang tersisa. Namun setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba dia berbalik dan menatap Sunny lama. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, prajurit muda itu mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke Sunny. Selamatkan dirimu. Dengan itu, dia pergi. Melawan monster. Sunny secara refleks menangkap benda itu dan memperhatikan prajurit itu pergi. Kemudian dia menurunkan pandangannya dan mengamati benda yang digenggam erat di tangannya. Itu adalah batang besi pendek dan sempit dengan ujung lurus. Sebuah kunci. Itu kuncinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu adalah kunci belenggu. Dengan pandangan terakhir pada pertempuran sengit yang dimulai antara prajurit muda dan larva, Sunny berlutut dan mulai menggerakkan belenggu, mencoba menempatkan tangannya pada posisi yang sesuai untuk memasukkan kunci. Butuh beberapa kali percobaan baginya untuk memahami cara kerja kunci asing itu, tetapi akhirnya, terdengar bunyi klik yang memuaskan, dan dia tiba-tiba bebas. Angin dingin membelai pergelangan tangannya yang berlumuran darah. Sunny menggosoknya dan tersenyum dengan sinar gelap di matanya. Tunggu saja sekarang. Untuk sesaat, gambaran kekerasan dan balas dendam memenuhi kepalanya. Nak, sini. Shifty melambaikan tangannya ke udara, mencoba menarik perhatiannya. Sunny sempat mempertimbangkan untuk membiarkannya mati, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada kekuatan dalam jumlah. Ditambah lagi, meskipun Shifty sebelumnya mengancam untuk membunuhnya dan ketidaknyamanan secara keseluruhan, Sunny akan merasa tidak enak meninggalkan sesama budak dalam rantai, terutama karena membebaskannya tidak memerlukan biaya apapun. Dia bergegas ke 2 budak lainnya dan dengan cepat membuka belenggu mereka. Begitu Shifty bebas, dia mendorong Sunny menjauh dan menarik kecil sambil tertawa seperti orang gila. Akhirnya bebas. Dewa pasti tersenyum pada kita. Sarjana lebih pendiam. Dia meremas bahu Sunny sebagai rasa terima kasih dan tersenyum lemah, melemparkan pandangan tegang ke arah pertarungan berikutnya. 2 dari 3 larva sudah mati, yang ketiga kehilangan lengannya tetapi masih mencoba untuk mencabik-cabik lawannya. Prajurit muda itu menari mengelilinginya, bergerak dengan keluasan anggun seorang pejuang alami. Tunggu apa lagi? Lari. Shifty bergerak untuk melarikan diri, namun dihentikan oleh Scholar. Temanku, aku akan. Jika kamu mengatakan, nasihat lagi, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan menghancurkan kepalamu hingga terbuka. Kedua budak itu saling memandang dengan rasa permusuhan terbuka. Sesaat kemudian, cendekiawan menunduk dan menghela nafas. Jika kita lari sekarang,
kita pasti akan mati. Mengapa? Budak yang lebih tua hanya menunjuk ke arah api unggun yang tinggi. Karena tanpa api itu, kita akan mati kedinginan sebelum malam usai. Sampai matahari terbit, melarikan diri adalah bunuh diri. Sunny tidak berkata apa-apa, karena tahu Scholar benar. Sebenarnya, dia menyadarinya setelah mencekik larva tersebut. Tidak peduli betapa buruknya Mountain King, api unggun masih menjadi satu-satunya penyelamat mereka di neraka yang membeku ini. Seperti yang dikatakan oleh budak berbahu lebar, semoga dia beristirahat dalam damai. Tidak perlu ada orang yang membunuh mereka, karena gunung itu sendiri yang akan melakukannya jika diberi kesempatan. Lagi pula aku lebih suka mati kedinginan daripada dimakan monster itu. Belum lagi, berubah menjadi salah satu dari makhluk itu. Shifty berpura-pura menjadi pemberani, tapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Dia melirik kegelapan yang mengelilingi platform batu dan menggigil sebelum mundur selangkah. Pada titik ini, larva ketiga sudah lama mati, dan prajurit muda itu tidak terlihat lagi. Dia mungkin pergi untuk bergabung dalam pertarungan di sisi lain api unggun, meninggalkan ketiga budak itu sendirian di bagian lereng gunung dari platform batu. Sarjana berdeham. Monster itu mungkin akan kenyang dengan orang-orang yang telah dibunuhnya. Ia mungkin akan dikalahkan atau diusir oleh para Imperial. Bagaimanapun, jika kita tetap di sini, kita mempunyai peluang untuk bertahan hidup, betapapun kecilnya. Tapi jika kita melarikan diri, kita akan kehilangan nyawa kita, kiamat sudah pasti. Jadi apa yang kita lakukan? Berbeda dengan Scholar, Sunny yakin Mountain King tidak akan puas hanya dengan membunuh sebagian besar budak saja. Dia juga tidak percaya bahwa sekelompok manusia benar-benar mampu mengalahkannya. Biarpun mereka bukan orang normal melainkan orang yang bangkit, pertarungan dengan seorang tiran bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah bertahan, apalagi menang. Tapi jika dia ingin hidup, dia harus menyingkirkan benda itu bagaimanapun caranya. Ayo kita lihat. Shifty memandangnya seolah melihat orang gila. Apakah kamu gila? Kamu ingin lebih dekat dengan binatang itu? Sunny menatapnya dengan tatapan kosong, lalu mengangkat bahu dan menuju ke arah monster yang mengamuk itu. Sunny akan menghadapi makhluk mimpi buruk. Dan bukan makhluk apapun, tapi salah satu dari kategori kelima, seorang tiran yang menakutkan. Peluang untuk bertahan hidup sangat rendah sehingga siapapun akan tertawa terbahak-bahak jika dia menyarankan untuk mencoba melawannya. Jika mereka bukan seorang awaken yang 2 atau 3 peringkat di atas makhluk itu, tentu saja. Yang jelas bukan Sunny. Namun, dia harus berurusan dengan Raja Gunung ini untuk menghindari kematian yang lebih menyedihkan. Tingkat konyol di mana peluang yang ada padanya sejak awal eksekusi yang tertunda ini sudah lama berlalu, jadi dia tidak punya energi lagi untuk memikirkannya. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sudah hampir mati. Ini tidak seperti dia bisa menjadi lebih mematikan. Jadi mengapa khawatir? Di sisi lain api unggun, keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sebagian besar budak sudah mati. Beberapa tentara masih berusaha mati-matian untuk melawan monster itu, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Tepat di depan mata Sunny, sang tiran mengambil seorang budak yang sudah mati, menyeret rantai itu bersamanya, dan membuka lebar rahangnya yang menakutkan. Dengan satu gigitan yang menghancurkan, tubuh budak itu terbelah menjadi 2, hanya menyisakan tunggul berlumuran darah di dalam belenggu. 5 mata acuh tak acuh Mountain King, mata seputih susu menatap ke kejauhan saat dia mengunyah, aliran darah mengalir di dagunya. Melihat lengan atas makhluk itu sedang sibuk, salah satu tentara berteriak dan menerjang ke depan sambil mengacungkan tombak panjangnya. Tanpa menoleh, sang tiran mengulurkan salah satu lengan bawahnya yang lebih pendek, mencengkeram kepala prajurit itu dengan cengkeraman besi dan meremasnya, meremukkan tengkorak pria malang itu seperti gelembung sabun. Sesaat kemudian, tubuh tanpa kepala itu terlempar ke atas tebing dan menghilang ke dalam jurang di bawah. Shifty membungkuk, memuntahkan isi perutnya. Kemudian dia dengan gemetar bangkit dan menatap Sunny. "Iya, kita sudah memeriksanya, sekarang bagaimana?" Sunny tidak menjawab, sambil termenung mengamati tiran itu dengan kepala sedikit miring ke satu sisi. Shifty menatapnya lagi, lalu beralih ke Scholar. "Sudah kubilang, Pak Tua, anak laki-laki itu sakit kepala. Bagaimana dia bisa begitu tenang?" "Set, kecilkan suaramu, bodoh." Darah terkuras dari wajah Shifty saat dia menamparkan dirinya sendiri, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu dia melemparkan pandangan ketakutan ke arah sang tiran. Untungnya, kekejian itu terlalu sibuk memakan para budak,
yang beruntung yang sudah mati dan yang sial yang masih hidup, untuk tidak memperhatikan mereka. Shifty menghela napas perlahan. Sunny sibuk berpikir, mengukur peluangnya untuk bertahan hidup. Bagaimana cara menyingkirkan benda itu? Dia tidak memiliki kekuatan khusus, juga tidak memiliki pasukan yang siap. Menguburkan tiran di bawah tumpukan mayat. Dia bahkan tidak punya senjata untuk setidaknya mencakar bajingan sialan itu. Sunny mengalihkan pandangannya dan melihat melewati makhluk itu, ke dalam kegelapan tak berujung di langit tanpa bulan. Saat dia menyaksikan malam itu, kilatan cahaya melintas di udara dan bertabrakan dengan salah satu lengan tiran itu, meledak menjadi hujan bunga api. Prajurit muda itu, pembebas heroik Sunny, baru saja melemparkan sepotong kayu yang terbakar ke arah monster itu dan sekarang dengan menantang mengangkat pedangnya. Hadapi aku, iblis. Sebuah gangguan. Hanya apa yang saya butuhkan. Karena tidak ada cara bagi Sunny untuk membunuh Raja Gunung dengan kedua tangannya sendiri, dia memutuskan untuk meminta bantuan. Manusia tidak akan mampu melakukan tugas tersebut, jadi, dia berencana menggunakan kekuatan alam. Karena aku tidak bisa melakukan hal itu pada diriku sendiri, mari kita buat gravitasi melakukannya untukku. Dia sedang memikirkan rincian rencananya ketika keberanian bodoh pahlawan muda itu memberikan sebuah kesempatan. Sekarang semuanya bergantung pada berapa lama si idiot sombong itu bisa bertahan hidup. Ikut denganku, kata Sunny sambil mulai berlari menuju ujung platform batu, tempat gerobak berat itu bertengger di dekat tepi tebing. Shifty dan Scholar berbagi pandangan ragu, tapi kemudian mengikuti, mungkin mengacaukan ketenangannya dengan keyakinan, atau mungkin inspirasi ilahi. Lagi pula, sudah menjadi fakta umum bahwa orang gila seringkali disukai oleh para dewa. Di belakang mereka, pahlawan dengan gesit merunduk di bawah cakar tiran itu, menebasnya dengan pedang. Ujung tajamnya meluncur dengan tidak efektif pada bulu yang kotor, bahkan tidak ada satupun goresan pada kilatan cahaya makhluk itu. Detik berikutnya, sang tiran bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, melemparkan keempat tangannya ke arah musuh barunya yang menjengkelkan. Tapi Sunny tidak tahu. Dia berlari dengan seluruh kecepatannya, semakin dekat ke gerobak. Sesampainya di sana, dia buru-buru melihat sekeliling, memeriksa apakah ada larva di dekatnya, dan berpindah ke roda belakangnya. Gerobak itu ditinggalkan di ujung atas platform batu, menyempit dan kembali ke jalan raya. Ia dibelokkan ke samping untuk menghalangi angin, dengan bagian depan menghadap tembok gunung dan punggung menghadap tebing. Ada 2 buah potongan kayu besar yang ditempatkan di bawah roda belakang untuk mencegah gerobak terguling ke belakang. Sunny menoleh ke teman-temannya dan menunjuk ke arah irisan itu. Kalau aku bilang, lepaskan keduanya. Lalu dorong. Mengerti. Apa sebabnya? Shifty menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Cendekiawan hanya melihat irisannya, lalu ke tirannya. Pahlawan, secara ajaib, masih hidup. Dia meliuk-liuk di antara anggota badan makhluk itu, selalu hanya setengah detik lagi sebelum isi perutnya habis seluruhnya. Dari waktu ke waktu, pedangnya melayang di udara, tetapi tidak berhasil, bulu Raja Gunung terlalu tebal, dan kulitnya terlalu keras untuk dirusak oleh senjata biasa. Ada sedikit kekhawatiran di wajah prajurit muda itu. Semua prajurit lainnya, sejauh pandangan Sunny, sudah tewas. Jadi dia benar-benar membutuhkannya untuk hidup lebih lama. Jangan mati dulu, dia pikir. Kepada Shifty, dia hanya berkata, Anda akan melihat. Saat berikutnya, Sunny berlari lagi, mencoba mengikuti rantai dari penahan yang menempel di gerobak. Hal yang dia cari sulit untuk diperhatikan karena semua mayat, darah dan jeroan berserakan di platform batu, tapi untuk kali ini, keberuntungan ada di sisinya. Beberapa waktu kemudian, dia menemukan apa yang dia butuhkan, ujung rantai yang robek. Menemukan belenggu terdekat, lengkap dengan tubuh budak yang cacat dan terkunci di dalamnya, Sunny berlutut dan mulai meraba-raba kuncinya. Terdengar jeritan teredam, dan dengan pandangan sekilas, dia melihat pahlawan terbang di udara, akhirnya tertangkap oleh salah satu serangan tiran itu. Hebatnya, prajurit muda itu berhasil mendarat dengan kakinya, meluncur beberapa meter melintasi bebatuan. Semua anggota tubuhnya masih di tempatnya, tidak ada luka parah di tubuhnya juga. Tanpa melompat sedikit pun, pahlawan berguling ke depan, mengambil pedangnya dari tempat pedang itu jatuh ke tanah, dan kemudian berguling sekali lagi, kali ini ke samping, menghindari hentakan keras dari kaki makhluk itu. Berguling. Siapa yang berguling-guling dalam situasi ini? Tanpa membuang waktu lagi, Sunny akhirnya berhasil membuka belenggu tersebut.
Sambil mengibaskan budak yang mati itu, dia kemudian segera menguncinya sekali lagi, kali ini di sekitar rantai itu sendiri, berakhir dengan simpul hidup dan lingkaran darurat. Sekarang semuanya bergantung pada tekadnya, koordinasi tangan ke mata, dan keberuntungan. Beralih ke Shifty dan Scholar, yang masih menunggu di dekat kereta, dia berteriak. Sekarang. Kemudian, sambil mengambil rantai yang cukup panjang, Sunny berdiri dan menghadap tiran itu. Pahlawan meliriknya sekilas. Matanya tertuju pada rantai itu sejenak dan kemudian dengan cepat mengikutinya ke kereta. Kemudian, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi, prajurit muda itu menggandakan usahanya, mengalihkan perhatian makhluk itu dari Sunny. Jadi dia pintar juga, benar-benar penipuan. Menjernihkan pikirannya dari semua pemikiran yang tidak perlu, Sunny berkonsentrasi pada berat rantai di tangannya, jarak antara dia dan tiran, dan targetnya. Waktu sepertinya sedikit melambat. Tolong, jangan lewatkan. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, Sunny berputar dan melemparkan rantai itu ke udara, seolah-olah seorang nelayan sedang menebarkan jaringnya. Lingkaran itu terbuka saat terbang, mendekati posisi pertarungan antara pahlawan dan tiran. Rencana Sunny adalah menempatkan lingkaran itu di tanah cukup dekat dengan mereka sehingga, begitu salah satu kaki tiran itu mendarat di perangkap, dia bisa menarik rantai itu dan mengencangkannya di sekitar pergelangan kaki monster itu. Tapi rencananya, gagal total. Artinya, itu benar-benar sebuah tontonan. Pada saat terakhir, Mountain King tiba-tiba tersentak ke belakang, dan bukannya jatuh ke tanah, lingkaran rantai itu mendarat dengan sempurna di lehernya. Sedetik kemudian, tali itu mengencang, bertindak sebagai jerat besi. Sunny terdiam sesaat, tidak mempercayai matanya. Dan kemudian mengepalkan tangannya, menahan diri untuk tidak menggoyangkannya dengan penuh kemenangan di udara. Ya, dia berteriak dalam hati. Beberapa saat kemudian, kereta itu akan terguling dari tebing, menarik tiran itu ke bawah. Sunny menoleh ke belakang untuk memastikan, dan seketika wajahnya menjadi lebih pucat dari biasanya. Shifty dan Scholar berhasil melepaskan potongan dari bawah roda gerobak dan kini dengan putus asa mendorongnya ke tepi jalan. Namun, gerobak itu menggelinding perlahan, sangat lambat. Jauh lebih lambat dari perkiraan Sunny. Dia menoleh ke tiran itu, panik. Makhluk itu, terkejut dengan beban yang tiba-tiba menekan lehernya, sudah mengangkat tangannya untuk merobek rantai itu. Mata Sunny melebar. Detik berikutnya, pahlawan menabrak salah satu kaki tiran itu, membuatnya kehilangan keseimbangan, dan memberi mereka waktu. Sunny sudah berlari menuju gerobak sambil mengumpat keras-keras dalam hati. Sesampainya di sana, dia melemparkan dirinya ke kayu lembab bersama Shifty dan Scholar, mendorong dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang agak kecil, namun sangat babak belur dan sangat kelelahan. Gulungan. Bergulinglah, dasar brengsek. Gerobak itu melaju sedikit, namun masih agak lambat dalam mencapai tepi tebing. Pada saat yang sama, sang tiran akhirnya berhasil memegang rantai yang diikatkan di lehernya, siap melepaskan diri. Sekarang apakah mereka hidup atau tidak hanyalah sebuah pertanyaan tentang hal mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Roll, dasar brengsek. Sunny menekan dirinya ke kereta, mendorong sekuat tenaga. 4 ekor lembu kuat yang biasa menariknya kini telah mati, dan alih-alih mereka, 3 budak yang kelelahan malah mencoba melakukan pekerjaan itu. Bahkan dengan kemiringan jalan yang membantu mereka, kecepatan gerobak tetap sangat lambat. Sebaliknya, sang tiran bergerak jauh lebih cepat. Mendorong pahlawan kembali dengan sapuan mematikan di lengan bawahnya, dia mengangkat 2 lainnya ke lehernya dan mencoba meraih rantai yang melilitnya seperti jerat. Namun, kali ini fisik Mountain King yang menakutkan berubah menjadi kerugian, cakar tulangnya yang panjang dan menakutkan sempurna untuk mencabik-cabik daging, tapi itu bukanlah alat terbaik untuk manipulasi yang tepat. Butuh beberapa waktu bagi sang tiran untuk memegang rantai itu tanpa membelah lehernya sendiri. Saat itu, gerobak sudah hampir sampai di tepi tebing. Ayo, sedikit lagi. Yang terjadi selanjutnya terjadi dengan sangat cepat. Roda belakang gerobak itu akhirnya tergelincir dari jalan, tergantung di atas lubang gelap yang tampaknya tak berdasar di bawahnya. Makhluk itu berbalik, menatap tanpa ekspresi ke arah ketiga budak itu dengan 5 matanya yang mati dan seputih susu. Gerobak itu berbelok, membuat Shifty dan Scholar terjatuh, lalu membeku, dengan keseimbangan yang tidak stabil pada poros tengahnya. Sunny adalah satu-satunya yang masih berdiri. Dia melirik monster yang menjulang tinggi itu untuk terakhir kalinya, dan kemudian membanting bahunya ke bagian depan gerobak, meletakkan seluruh bebannya di belakangnya.
Gerobak itu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terguling di tepian, membuat bagian bawahnya tergores keras ke bebatuan bergerigi. Suni terjatuh ke depan dan mendarat dengan lututnya, nyaris menyelamatkan dirinya dari terjatuh ke tebing bersamanya. Memalingkan kepalanya ke arah tiran itu, dia memberinya senyuman jahat. Mountain King bergerak untuk menyerang budak kurus itu, tapi itu sudah terlambat. Sesaat kemudian, rantai di lehernya menegang, dan dia ditarik kembali dengan kekuatan yang luar biasa, terbang melewati tepi tebing seperti boneka kain. Makhluk itu jatuh ke dalam kegelapan secara diam-diam, seolah menolak percaya bahwa ia dikalahkan oleh manusia mungil. Pergi dan mati, bajingan, pikir cerah. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menjatuhkan diri ke tanah, benar-benar kelelahan. Apakah ini? Apakah saya lulus uji coba? Dia beristirahat di bebatuan yang dingin, menatap langit malam, dan menunggu suara yang agak familiar namun sulit dipahami itu mengumumkan kemenangannya. Tapi bukannya itu, gelombang demi gelombang rasa sakit yang sebelumnya ia pilih untuk diabaikan akhirnya mulai menyusul tubuhnya yang dianiaya. Suni mengerang, seluruh tubuhnya terasa sakit. Kulit punggungnya, yang tersayat oleh cambuk budak dan tertusuk duri tulang larva yang baru lahir, khususnya, sangat kesakitan. Dia juga mulai menggigil, sekali lagi diliputi oleh hawa dingin yang mengerikan. Saya rasa tidak. Pikirannya lambat dan berlumpur. Apalagi yang harus aku lakukan? Sosok gelap muncul di atasnya. Itu adalah pahlawan, tampak tenang dan setampan biasanya. Ada kotoran dan goresan di baju besinya, tapi sebaliknya, prajurit muda itu tampak baik-baik saja. Dia mengulurkan satu tangan ke Suni. Berdiri. Kamu akan mati kedinginan. Suni menghela nafas, menerima bahwa mimpi buruk pertamanya belum berakhir. Lalu dia mengatupkan giginya dan perlahan bangkit, mengabaikan uluran tangan pahlawan. Di sekitar mereka, ada adegan pembantaian besar-besaran. Kecuali 3 budak dan pahlawan, setiap anggota karavan telah tewas. Tubuh mereka berserakan di tanah, cacat parah atau terkoyak-koyak. Di sana-sini terlihat bangkai larva yang menjijikkan. Bayangan yang ditimbulkan oleh api unggun menari dengan gembira melintasi platform batu, tampaknya tidak terganggu oleh pemandangan mengerikan ini. Suni juga terlalu lelah untuk peduli. Shifty dan Scholar sudah bangun, menatap Hiro dengan ketakutan yang melelahkan. Dengan atau tanpa belenggu, mereka tetaplah budak, dan dia tetaplah seorang kusir budak. Menyadari tatapan tegang mereka, prajurit itu menghela nafas. Mendekatlah ke api, kalian semua. Kita perlu menghangatkan diri dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanpa menunggu jawaban mereka, Hiro berbalik dan pergi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, para budak mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka berempat duduk mengelilingi api unggun, menikmati panas yang menyenangkan. Shifty dan Scholar saling berdekatan, menjaga jarak aman dari pahlawan. Suni duduk terpisah dari semua orang, bukan karena dia punya alasan khusus untuk lebih tidak mempercayai satu orang dibandingkan orang lain, tapi hanya karena dia tidak menyukai orang pada umumnya. Saat tumbuh dewasa, Suni selalu menjadi orang yang tidak cocok. Bukannya dia belum pernah mencoba untuk dekat dengan seseorang, hanya saja dia sepertinya kurang mampu. Seperti ada tembok tak kasat mata antara dirinya dan orang lain. Jika harus diungkapkan dengan kata-kata, Suni akan mengatakan bahwa dia dilahirkan tanpa peralatan kecil namun penting di otaknya yang sepertinya dimiliki orang lain. Akibatnya, ia sering dibuat bingung dengan perilaku manusia, dan upayanya untuk menirunya, betapapun rajinnya, gagal total. Keanehan ini membuat orang lain tidak nyaman. Singkatnya, dia sedikit berbeda, dan jika ada satu hal yang dibenci orang, itu adalah hal yang berbeda dari mereka. Seiring waktu, Suni belajar untuk menghindari terlalu dekat dengan siapapun dan merasa nyaman dalam perannya yang diasingkan. Kebiasaan ini sangat bermanfaat baginya, karena tidak hanya membuatnya mandiri, tetapi juga menyelamatkannya dari penikaman dari belakang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkali-kali. Itu sebabnya dia tidak bersemangat untuk berbagi sisa mimpi buruk ini dengan 3 orang asing. Alih-alih mencoba memulai percakapan, Suni malah duduk diam sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa menit, suara pahlawan akhirnya memecah kesunyian. Saat matahari terbit, kita akan mengumpulkan makanan dan air apapun yang bisa kita temukan dan kembali turun gunung. Shifty memberinya tatapan menantang. Mengapa kita harus kembali? Untuk dirantai lagi. Prajurit muda itu menghela nafas. Kita bisa berpisah setelah meninggalkan pegunungan. Tapi sampai saat itu tiba,
aku masih bertanggung jawab atas nyawa kalian. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan melewati gunung itu panjang dan sulit. Tanpa perbekalan yang disimpan di kereta, peluangmu untuk berhasil tidaklah besar. Itu sebabnya kembali adalah harapan terbaik kita. Cendekiawan membuka mulutnya, berencana untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian berpikir lebih baik dan tetap diam. Shifty mengutuk, sepertinya yakin dengan kata-kata rasional pahlawan. Kita tidak bisa turun. Mereka bertiga menoleh ke arah Sunny, terkejut mendengar suaranya. Shifty tertawa dan menatap prajurit itu. Jangan dengarkan dia, Yang Mulia. Anak ini, tersentuh oleh para dewa. Dia gila, itulah yang ingin saya katakan. Pahlawan mengerutkan kening, menatap para budak. Kalian berdua bisa hidup berkat keberanian anak ini. Apa kalian tidak malu menjelek-jelekkannya? Shifty mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak malu sama sekali. Prajurit muda itu menggelengkan kepalanya. Saya sendiri ingin mendengar alasannya. Katakan padaku, mengapa kita tidak bisa turun? Sunny bergeser, tak nyaman menjadi pusat perhatian semua orang. Karena monster itu belum mati. Karena monster itu belum mati. Kata-kata tidak menyenangkan ini tergantung dalam keheningan. 3 pasang mata terbelalak menatap tepat ke arah Sunny. Mengapa kamu mengatakan itu? Setelah memikirkannya, Sunny sampai pada kesimpulan bahwa tiran itu memang masih hidup. Alasannya cukup jelas, dia tidak mendengar mantra mengucapkan selamat kepadanya karena telah membunuh makhluk itu setelah jatuh dari tebing. Artinya, ia tidak dibunuh. Tapi dia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada teman-temannya. Dia menunjuk ke atas. Monster itu melompat dari ketinggian yang luar biasa untuk mendarat di platform ini. Namun ia tidak terluka sama sekali. Mengapa ia terbunuh karena terjatuh dari platform ini? Baik pahlawan maupun para budak tidak dapat menemukan kelemahan dalam argumennya. Lanjut Sunny. Artinya dia masih hidup, di suatu tempat di bawah gunung. Jadi dengan kembali, kita akan menyerahkan diri kita ke perutnya. Shifty mengumpat dengan keras dan merangkak mendekati api unggun, menatap ke dalam kegelapan dengan ketakutan di matanya. Cendekiawan mengusap pelipisnya, bergumam. Tentu saja, kenapa aku sendiri tidak menyadarinya? Pahlawan adalah yang paling tabah dari ketiganya. Setelah memikirkannya, dia mengangguk. Kalau begitu kita naik dan melewati celah gunung. Tapi bukan itu saja, dia melirik ke arah jatuhnya tiran itu. Jika monster itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan kembali ke sini, lalu mengejar kita. Artinya waktu sangat penting. Kita harus bergerak segera setelah matahari terbit. Dia menunjuk pada tubuh-tubuh yang robek dan berserakan di peron. Kita tidak bisa membiarkan diri kita beristirahat sepanjang malam lagi. Kita perlu mengumpulkan perbekalan sekarang. Jika ada kesempatan, aku ingin memberikan orang-orang ini setidaknya penguburan sederhana setelah mengumpulkan semua yang kita bisa sejak saat itu. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Pahlawan bangkit dan mengacungkan pisau tajam. Shifty menjadi tegang dan memperhatikan pedangnya dengan hati-hati, tapi kemudian menjadi santai, melihat prajurit muda itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Makanan, air, pakaian hangat, kayu bakar. Itu yang perlu kita temukan. Mari kita berpencar dan menyelesaikan satu tugas masing-masing. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dengan ujung pisau. Aku akan mengukir bangkai lembu itu untuk memberi kita daging. Cendekiawan melihat sekeliling platform batu, sebagian besar tenggelam dalam bayangan yang dalam, dan meringis. Aku akan mencari kayu bakar. Shifty juga melirik ke kiri dan ke kanan, dengan kilatan aneh di matanya. Kalau begitu aku akan mencarikan kita sesuatu yang hangat untuk dipakai. Sunny adalah orang terakhir yang tersisa. Pahlawan menatapnya lama. Sebagian besar air kami disimpan di gerobak. Tapi masing-masing saudara laki-lakiku yang terjatuh membawa guci air. Kumpulkan sebanyak yang kalian bisa temukan. *****. Beberapa waktu kemudian, cukup jauh dari api unggun hingga tersembunyi dalam bayang-bayang, Sunny mencari tentara yang tewas dengan setengah lusin guci sudah membebaninya. Menggigil kedinginan, dia akhirnya menemukan tubuh rusak terakhir yang mengenakan armor kulit. Veteran tua itu, orang yang mencambuknya karena mencoba menerima termos pahlawan, terluka parah dan sekarat, tetapi, secara ajaib, masih bertahan hidup. Luka mengerikan menutupi dada dan perutnya, dan dia jelas sangat kesakitan. Waktunya hampir habis. Sunny berlutut di samping prajurit yang sekarat itu dan memandangnya, mencari guci pria itu. Sungguh, ironi, pikirnya.
Pria yang lebih tua itu mencoba memfokuskan matanya pada Sunny dan dengan lemah menggerakkan tangannya, meraih sesuatu. Sunny menunduk dan melihat pedang pecah tergeletak di tanah tidak jauh dari mereka. Penasaran, dia mengambilnya. Apakah kalian mencari ini? Kenapa? Apakah kalian seperti Viking, ingin mati dengan senjata di tangan? Prajurit yang sekarat itu tidak menjawab, memperhatikan budak muda itu dengan emosi yang tidak diketahui dan intens di matanya. Sunny menghela nafas. Yah, mungkin sebaiknya begitu. Lagi pula, aku berjanji akan melihatmu mati. Dengan itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menggorok leher lelaki tua itu dengan ujung tajam pedangnya yang patah, lalu membuangnya. Prajurit itu mengejang, tenggelam dalam darahnya sendiri. Ekspresi matanya berubah, apakah itu rasa terima kasih? Atau kebencian? Sunny tidak tahu. Ilusi atau tidak, ini adalah pertama kalinya dia membunuh manusia. Sunny mengira akan merasa bersalah atau takut, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Tampaknya, baik atau buruk, didikan kejamnya di dunia nyata telah mempersiapkannya dengan baik untuk momen ini. Dia duduk dengan tenang di dekat lelaki tua itu, menemaninya dalam perjalanan terakhir ini. Setelah beberapa saat, suara mantra itu terdengar berbisik di telinganya. Kamu telah membunuh manusia yang tidak aktif, namanya tidak diketahui. Sunny tersentak. Oh benar, membunuh orang juga merupakan sebuah pencapaian, sejauh menyangkut mantra. Mereka biasanya tidak menampilkan ini di webtoon dan drama. Dia mencatat fakta itu dan menyimpannya. Namun, ternyata, mantra itu belum selesai berbicara. Anda telah menerima memori. Sunny membeku, membuka matanya lebar-lebar. Ya, ayo, beri aku sesuatu yang bagus. Kenangan bisa berupa apa saja, mulai dari senjata hingga benda ajaib. Satu yang diterima dari musuh yang tidak aktif tidak akan terlalu kuat, tapi itu tetap merupakan sebuah anugerah, tidak berbobot dan tidak terdeteksi, dapat dipanggil dari ketiadaan dengan pemikiran sederhana, sebuah memori sangatlah berguna. Terlebih lagi, tidak seperti benda jasmani, dia akan mampu membawanya kembali ke dunia nyata. Keuntungan memiliki sesuatu seperti itu di pinggiran kota sulit untuk ditaksir terlalu tinggi. Senjata, beri aku pedang. Menerima memori, lonceng perak. Sunny menghela nafas, kecewa. Yah, kalau aku beruntung, apa yang kuharapkan? Tetap saja, hal ini layak untuk diselidiki. Mungkin ia memiliki pesona yang kuat, seperti mampu mengirimkan gelombang sonik yang merusak atau menolak proyektil yang datang. Sunny memanggil rune dan berkonsentrasi pada kata, Silver Bell. Segera, gambar lonceng kecil muncul di depan matanya, dengan rangkaian teks pendek di bawahnya. Silver Bell, kenang-kenangan kecil dari rumah yang telah lama hilang, yang pernah memberikan kenyamanan dan kegembiraan bagi pemiliknya. Deringnya yang jelas dapat terdengar dari jarak bermil-mil. Omong kosong sekali, pikir Sunny sedih. Memori pertamanya ternyata tidak berguna, seperti semua yang dimilikinya. Dia hampir mulai melihat tema bagaimana mantra itu memperlakukannya. Apapun. Sunny mengabaikan rune-rune itu dan kemudian sibuk melepas jubah bulu orang mati itu serta sepatu bot kulit yang hangat dan kokoh. Sebagai seorang perwira, kualitas pakaian ini satu tingkat di atas kualitas prajurit biasa. Setelah memakainya, budak muda itu akhirnya merasa hangat untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk dimulai, tidak mengingat singkatnya waktu yang dia habiskan di dekat api unggun. Sempurna, pikirnya. Jubahnya sedikit berlumuran darah, tapi Sunny juga begitu. Dia melihat sekeliling, dengan mudah menembus tabir kegelapan dengan matanya yang tajam. Pahlawan dan cendekiawan masih menjalankan tugas mereka. Shifty seharusnya mencari pakaian musim dingin, tapi malah dengan rakus menarik cincin dari jari orang mati itu. Tanpa terlihat oleh mereka, Sunny ragu-ragu, memikirkan apakah dia sudah memikirkan semuanya dengan matang. Teman-temannya tidak bisa diandalkan. Masa depan terlalu tidak pasti. Bahkan persyaratan untuk melewati mimpi buruk masih menjadi misteri. Keputusan apapun yang bisa diambilnya hanyalah sebuah pertaruhan. Tetap saja, dia harus membuatnya jika ingin bertahan hidup. Tanpa membuang waktu lagi untuk berpikir, Sunny mengambil guci-guci itu dan menghela napas. Asteris. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan duduk bersandar pada api unggun, menatap malam dengan ketakutan. Meski kelelahan, tidak ada yang bisa tidur. Kemungkinan sang tiran kembali untuk menghabisi keempat orang yang selamat itu terlalu menakutkan. Hanya pahlawan yang terlihat baik-baik saja, dengan tenang mengasah pedangnya di bawah cahaya terang api yang menari.
Suara gesekan batu asahan pada bilahnya entah bagaimana menenangkan. Saat fajar menyingsing, ketika matahari mulai menghangatkan udara, mereka mengisi diri mereka dengan semua perbekalan yang berhasil mereka kumpulkan dan berangkat ke udara dingin. Sunni menoleh ke belakang, mengamati platform batu untuk terakhir kalinya. Dia berhasil melewati tempat di mana karavan budak seharusnya binasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Ada masalah. Mereka berencana untuk mengikuti jalan tersebut sampai ke celah gunung dan kemudian melewatinya, menjauh sejauh mungkin dari lokasi pembantaian sebelum malam tiba. Namun, jalan tersebut sudah tidak ada lagi. Pada suatu saat dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin baru kemarin, terjadi longsoran batu yang dahsyat, menghancurkan seluruh bagian jalan sempit tersebut dan membuat bagian lainnya tidak dapat dilalui. Sunni berdiri di tebing jurang yang luas, menunduk tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Suara cendekiawan teredam oleh kerah jubah bulunya. Pengikutnya, Shifty, dengan marah melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada Sunni, korban yang cocok untuk melampiaskan kekesalannya. Aku akan memberitahumu apa yang perlu kita lakukan. Singkirkan beban mati. Dia mengamati sepatu bot Sunni yang bagus dan menoleh ke pahlawan. Dengar, Yang Mulia, bocah itu terlalu lemah. Dia memperlambat kita. Ditambah lagi, dia aneh. Bukankah dia membuatmu merinding? Prajurit muda itu menjawab dengan cemberut yang menghakimi, tapi Shifty belum selesai. Lihat betapa dia memelototiku. Aku bersumpah, sejak dia bergabung dengan karavan, tidak ada yang berjalan baik. Mungkin lelaki tua itu benar, bocah itu dikutuk oleh dewa bayangan. Sunni berusaha keras untuk tidak memutar matanya. Memang benar bahwa dia tidak beruntung, namun, seluruh kebenarannya berlawanan dengan apa yang ingin disindir oleh Shifty. Bukan karena dia telah mendatangkan malapetaka pada karavan budak, sebaliknya, justru karena karavan itu sudah ditakdirkan sejak awal, maka dia berakhir di sini. Cendekiawan berdeham. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Terserah. Bukankah kita harus menyingkirkannya untuk berjaga-jaga? Lagi pula dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cendekiawan menatap Sunni dengan aneh. Mungkin Sunni menjadi paranoid, tapi tampaknya ada sedikit rasa dingin yang penuh perhitungan di mata budak yang lebih tua itu. Akhirnya, cendekiawan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu terburu-buru, temanku. Anak itu mungkin berguna di kemudian hari. Tetapi, pahlawan akhirnya berbicara, mengakhiri pertengkaran mereka. Kami tidak akan meninggalkan siapapun. Adapun berapa lama lagi dia bisa bertahan, khawatirkan saja dirimu sendiri. Shifty mengatupkan giginya, tapi kemudian hanya melambaikan tangannya. Baik, jadi, apa yang harus kita lakukan? Mereka berempat memandangi jalan rusak, lalu menuruni lereng gunung, dan akhirnya naik, di mana dinding tebing terjal pecah tertimpa bebatuan yang berjatuhan. Setelah hening sejenak, cendekiawan akhirnya berbicara. Sebenarnya, di masa lalu, dulu ada jalan menuju puncak gunung. Kadang-kadang digunakan oleh para peziarah. Belakangan, Kekaisaran telah memperlebar sebagian jalan tersebut dan membangun jalan yang layak di atasnya, sekarang tentu saja mengarah ke celah gunung, bukan ke puncak. Dia mendongak. Sisa-sisa jalan semula seharusnya masih berada di atas kita. Jika kita mencapainya, kita seharusnya bisa menemukan jalan kembali ke bagian jalan yang tidak rusak. Semua orang mengikuti pandangannya, dengan gelisah beralih pada kemungkinan mendaki lereng berbahaya. Kecuali pahlawan, tentu saja, yang tetap tenang seperti orang suci. Akibat runtuhan batu tersebut, lerengnya sudah tidak lagi menjadi tembok vertikal, namun tetap saja tanjakannya cukup tajam. Shifty adalah orang pertama yang berbicara. Naiki itu. Apakah kamu gila? Cendekiawan mengangkat bahu tanpa daya. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Tidak ada yang melakukannya. Setelah sedikit persiapan, mereka memulai pendakian. Shifty dan Scholar dengan keras kepala membawa senjata yang mereka ambil dari tubuh prajurit yang tewas itu, tapi Sunni, dengan sedikit penyesalan, memutuskan untuk meninggalkan pedang pendek barunya. Ia tahu bahwa pendakian ini akan menguji batas ketahanan mereka. Pedang itu mungkin tidak terlihat terlalu berat saat ini, tapi setiap gram tambahan beratnya pasti akan terasa seperti 1 ton dalam waktu dekat. Sebagai anggota terlemah di grup, dia sudah berjuang untuk mengimbanginya, jadi tidak ada banyak pilihan. Menumpahkan beberapa kilogram besi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mendaki jalan pegunungan dengan beban perbekalan di pundaknya sudah cukup sulit,
tetapi mendaki gunung itu sendiri ternyata merupakan siksaan yang murni. Setengah jam kemudian, dia merasa otot-ototnya akan meleleh, dan paru-parunya hampir meledak. Mengatupkan giginya, Suni terus bergerak maju dan naik. Dia harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk memperhatikan langkahnya juga. Di lereng es yang tidak stabil ini, satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuat seseorang terjatuh hingga tewas. Pikirkan saja sesuatu yang menyenangkan, pikirnya. Tapi pikiran bahagia apa yang bisa dia timbulkan? Karena gagal memikirkan hal lain, Suni mulai membayangkan imbalan apa yang akan diterimanya di akhir uji coba ini. Anugerah mimpi buruk pertama adalah hal terpenting yang diberikan kepada orang yang terbangun oleh mantra. Tentu saja, uji coba selanjutnya dapat memberi mereka lebih banyak kemampuan dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tapi peran pertama inilah yang menentukan peran apa yang bisa dimainkan oleh seorang awakenet, seberapa besar potensi mereka, dan berapa harga yang harus mereka bayar, belum lagi memberi mereka alat yang diperlukan untuk bertahan hidup dan tumbuh di alam impian. Manfaat utama anugerah mimpi buruk pertama sederhana, namun mungkin yang paling penting, setelah menyelesaikan uji coba mereka, para peminat diberikan kemampuan untuk merasakan, dan berinteraksi dengan, inti jiwa. Soul Cores adalah dasar dari pangkat dan kekuatan seseorang. Semakin kuat inti Anda, semakin besar kekuatan Anda akan tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk makhluk mimpi buruk, dengan peringatan mematikan bahwa, tidak seperti manusia, mereka dapat memiliki banyak inti. Binatang buas rendahan hanya memiliki satu, tetapi tiran seperti Mountain King memiliki 5 inti. Secara kebetulan, satu-satunya cara untuk meningkatkan inti jiwa Anda adalah dengan mengonsumsi pecahan jiwa yang diambil dari mayat penghuni alam. Impian lainnya. Itu sebabnya Awakenet berusaha sekuat tenaga untuk melawan makhluk mimpi buruk yang kuat meskipun ada risiko kematian. Manfaat kedua tidak terlalu jelas, namun tetap penting. Setelah menyelesaikan mimpi buruk pertama, para peminat diangkat ke peringkat pemimpi, bahasa sehari-hari dikenal sebagai sleepers, dan memperoleh akses ke alam impian itu sendiri. Mereka akan memasukinya pada titik balik matahari musim dingin pertama setelah melewati ujian dan tetap di sana sampai jalan keluar ditemukan, sehingga menjadi terbangun sepenuhnya. Waktu antara menyelesaikan mimpi buruk pertama dan memasuki alam impian sangatlah penting, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk melatih dan mempersiapkan diri yang akan diterima seseorang. Dalam kasus Suni, waktu itu hanya sekitar 1 bulan, dan itu adalah hal yang sangat buruk. Dan kemudian ada manfaat terakhir, yang unik bagi setiap calon yang lulus uji coba, kemampuan aspek pertama. Ini adalah, kekuatan sihir, yang mengangkat yang terbangun di atas manusia biasa. Aspek kemampuannya beragam, unik, dan kuat. Beberapa dapat dikategorikan ke dalam tipe, seperti pertempuran, sihir, dan kegunaan, tetapi beberapa di antaranya berada di luar imajinasi. Berbekal kekuatan kemampuannya, Awakenet telah mampu menyelamatkan dunia dari banjir makhluk mimpi buruk. Namun, kekuatan itu ada kaitannya. Dengan kemampuan pertama mereka, setiap Awaken juga menerima cacat, terkadang disebut counter. Cacat ini sama beragamnya dengan kemampuan, mulai dari yang relatif tidak berbahaya hingga melumpuhkan, atau, dalam beberapa kasus, bahkan berakibat fatal. Aku ingin tahu kemampuan seperti apa yang akan didapat seorang budak kuil, pikir Suni, tidak terlalu optimis dengan prospeknya. Sebaliknya, pilihan cacat tampaknya hampir tidak terbatas. Mari berharap aspek saya akan berkembang di akhir kegagalan ini. Atau, lebih baik lagi, berubah total. Jika aspiran berkinerja sangat baik, ada kemungkinan aspek yang diberikannya akan mengalami evolusi awal. Aspek, sama seperti inti jiwa, memiliki peringkat berdasarkan potensi kekuatan dan kelangkaan. Peringkat terendah disebut Dorman, diikuti oleh Awakenet, Ascended, Transcendent, Supreme, Secret, dan Divine, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat yang terakhir. Dengan banyaknya omong kosong yang telah aku lalui, mantra itu, jika ia memiliki hati nurani, harus memberiku setidaknya aspek kebangkitan. Benar, atau bahkan mungkin yang Ascended. Terakhir, ada kemungkinan kecil untuk menerima nama asli, sesuatu seperti gelar kehormatan yang diberikan oleh mantra kepada kebangkitan favoritnya. Nama itu sendiri tidak ada manfaatnya, tapi setiap Awakenet yang terkenal sepertinya memilikinya. Itu dianggap sebagai tanda keunggulan tertinggi. Namun, jumlah orang yang berhasil mendapatkan nama asli selama mimpi buruk pertama mereka sangat sedikit sehingga Suni bahkan tidak repot-repot memikirkannya.
Siapa yang butuh keunggulan? Beri aku kekuatan. Dia mengumpat, merasa bahwa upaya angan-angan ini hanya membuatnya semakin tertekan dan marah. Mungkin aku alergi bermimpi. Alergi seperti itu sungguh ironis, mengingat dia ditakdirkan untuk menghabiskan separuh sisa hidupnya di alam mimpi. Jika dia bertahan cukup lama untuk sampai ke sana, itu saja. Namun, petualangan mental Sunny tidak sepenuhnya sia-sia. Melihat ke atas dari bebatuan licin di bawah kakinya, dia menyadari bahwa matahari sudah jauh lebih rendah. Kalau dipikir-pikir, udaranya juga terasa jauh lebih dingin. Setidaknya itu membantuku menghabiskan waktu, pikir Sunny. Malam sudah dekat. Saat mereka memutuskan untuk berhenti, Sunny hampir pingsan. Setelah berjam-jam melintasi lereng gunung yang terjal, tubuhnya hampir mencapai batasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Shifty tampaknya melakukan hal yang lebih buruk daripada dia. Mata budak nakal itu berlumpur dan tidak fokus, berkeliaran tanpa tujuan. Nafasnya tersengal-sengal dan dangkal, seolah ada sesuatu yang memberi tekanan pada paru-parunya. Dia tampak demam dan tidak sehat. Segera setelah pahlawan menemukan tempat yang cocok untuk berkemah, Shifty langsung roboh ke tanah. Hal yang paling menakutkan dari semua ini adalah tidak adanya makian kemarahan yang sudah biasa mereka lakukan. Budak itu terbaring diam dan tidak bergerak, hanya gerakan dadanya yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, dia membuka tutup botolnya dengan tangan gemetar dan dengan rakus meminumnya beberapa teguk. Hemat airmu, kata Hiro, sedikit kekhawatiran entah bagaimana tercermin dalam suaranya yang biasanya tenang. Mengabaikan kata-kata ini, Shifty minum lebih banyak, mengosongkan guci anggur sepenuhnya. Cendekiawan tidak terlihat jauh lebih baik darinya. Pendakian yang sulit ini sangat merugikan budak yang lebih tua. Meski cuaca dingin tak tertahankan, dia berkeringat, dengan mata merah dan ekspresi muram di wajahnya. Menjadi yang terlemah di antara ketiganya, Sunny entah bagaimana berhasil bertahan dalam kondisi terbaiknya. Tidak bisakah kita mencairkan salju begitu tidak ada lagi air? Pahlawan memberi scholar pandangan yang rumit. Mungkin ada saatnya kita tidak bisa menyalakan api, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang berkomentar, karena tahu betul perhatian siapa yang harus mereka hindari. Kenangan akan kengerian Mountain King masih segar dalam ingatan mereka. Untungnya, hari ini Hiro berhasil menemukan ceruk alami di dinding gunung, bertengger di balik langkan sempit. Apinya tersembunyi dengan baik di balik bebatuan, memungkinkan mereka menikmati kehangatannya tanpa takut ketahuan. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk berbicara, jadi mereka hanya memanggang irisan daging sapi di atas api dan makan dalam diam. Saat langit sudah benar-benar hitam, Shifty dan Scholar sudah tertidur, tenggelam dalam mimpi buruk mereka sendiri. Pahlawan mengeluarkan pedangnya dan bergerak ke tepi batu yang muncul. Cobalah istirahat juga. Aku akan jaga dulu. Sunny memberinya anggukan dan berbaring di dekat api unggun, sangat lelah. Tertidur dalam mimpi adalah pengalaman baru baginya, namun, di luar dugaan, hal itu ternyata menjadi hal yang biasa saja. Begitu kepalanya menyentuh tanah, kesadarannya menyelinap ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, seseorang dengan lembut membangunkannya. Merasa pusing dan bingung, Sunny mengedipkan mata beberapa kali, akhirnya menyadari Hiro melayang di atasnya. Keduanya tidak terlihat sehat, jadi lebih baik memberi mereka waktu untuk pulih. Jangan biarkan apinya padam dan bangunkan kita begitu matahari mulai terbit. Atau jika binatang itu muncul. Sunny diam-diam bangkit dan berpindah tempat bersama Hiro, yang menambahkan beberapa batang kayu ke dalam api dan segera tertidur lelap. Selama beberapa jam, dia sendirian. Langitnya hitam, dengan bintang-bintang redup dan bulan sabit yang tajam seperti bulan baru lahir. Namun, cahayanya tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti gunung tersebut. Tampaknya hanya mata Sunny yang mampu melakukan hal itu. Dia duduk dengan tenang, melihat ke arah mereka datang. Meskipun mereka berhasil mendaki cukup tinggi pada hari sebelumnya, dia masih bisa melihat garis jalan di kejauhan. Dia bahkan bisa melacaknya kembali ke platform batu tempat pertarungan dengan tiran itu terjadi. Titik-titik kecil yang berserakan di bebatuan adalah mayat para budak. Saat dia memperhatikan mereka, sesosok tubuh gelap perlahan merangkak ke platform dari bawah tebing. Ia tidak bergerak selama beberapa saat dan kemudian bergerak maju, menggoreskan cakarnya ke tanah. Setiap kali sebuah cakar mengenai salah satu tubuh, sang tiran akan meraih dan membawanya ke rahangnya. Angin membawa suara gemeretak tulang yang teredam terdengar di telinga Sunny. Dia tersentak,
tanpa sengaja mendorong batu kecil dari langkan. Ia jatuh, menghantam lereng dan kemudian terguling, menyebabkan beberapa orang lagi mengikuti. Suara bebatuan yang berjatuhan ini terdengar seperti guntur di malam yang sunyi. Jauh di bawah, tiran itu tiba-tiba menoleh, menatap langsung ke arah Sunny. Sunny membeku, ketakutan. Dia takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Untuk beberapa saat, dia bahkan lupa bernapas. Tiran itu menatap langsung ke arahnya, tidak melakukan apapun. Beberapa detik yang menyiksa berlalu, masing-masing terasa seperti selamanya. Kemudian sang tiran dengan tenang berbalik dan terus melahap budak-budak yang mati, seolah-olah dia tidak melihat Sunny sama sekali. Itu buta, Sunny tiba-tiba mengerti. Dia menarik napas, memperhatikan Mountain King dengan mata melebar. Itu benar, makhluk itu tidak dapat melihat. Melihat kembali semua yang telah terjadi sebelumnya, dia semakin yakin dengan tebakannya. Mata seputih susu dan tanpa ekspresi itu. Kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah melihat tiran itu menggerakkan mereka sama sekali. Dan saat Sunny mendorong gerobaknya dari tebing, sang tiran hanya bereaksi setelah gerobaknya mulai jatuh, menggesek bebatuan dengan keras. Tentu saja, sekarang semuanya masuk akal. Asteris asteris asteris. Saat fajar menyingsing, Sunny membangunkan yang lain. Hiro berharap istirahat malam penuh akan memberikan manfaat bagi Shifty dan Scholar, tapi harapannya hancur. Entah bagaimana, kedua budak itu terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Seolah-olah pendakian kemarin telah terlalu membebani Scholar. Namun, kondisi Shifty tidak bisa dijelaskan hanya dengan kerja berlebihan. Dia sangat pucat dan gemetar, dengan mata setengah sadar dan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang salah dengan dia? Cendekiawan, yang dirinya sendiri tidak melakukannya dengan baik, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin penyakit gunung. Penyakit ini berdampak berbeda pada setiap orang. Suaranya terdengar serak dan lemah. Aku baik-baik saja, brengsek. Minggir dari hadapanku. Shifty kesulitan membentuk kalimat lengkap, tapi tetap bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Pahlawan mengerutkan kening dan kemudian mengambil sebagian besar perbekalan yang seharusnya dibawa oleh budak pemberontak itu sebelum menambahkannya ke muatannya sendiri. Setelah sedikit ragu, dia memberikannya juga kepada Sunny. Apakah terjadi sesuatu saat kita tidur? Sunny menatapnya selama beberapa detik. Monster itu memakan orang mati. Kerutan di dahi prajurit muda itu semakin dalam. Bagaimana Anda tahu? Saya mendengarnya. Pahlawan bergerak ke tepi dan melihat ke bawah, mencoba melihat platform batu di kejauhan. Setelah sekitar 1 menit, dia mengatupkan rahangnya, menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian untuk pertama kalinya. Kalau begitu kita harus bergerak lebih cepat. Kalau makhluk itu sudah habis dengan semua mayatnya, makhluk berikutnya akan mendatangi kita. Kita harus menemukan jalan lama itu sebelum malam tiba. Karena ketakutan dan sedih, mereka berangkat lagi dan melanjutkan pendakian. Sunny perlahan-lahan sekarat karena beban tambahan. Syukurlah, Shifty dan Scholar sudah meminum sebagian besar airnya, dan meringankannya sedikit. Ini neraka, pikirnya. Mereka mendaki semakin tinggi, dan semakin tinggi. Matahari terbit bersama mereka, perlahan mendekati puncaknya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada tawa, yang ada hanya nafas yang terengah-engah. Masing-masing dari 4 orang yang selamat berkonsentrasi pada langkah dan pijakannya sendiri. Namun, Shifty semakin tertinggal, kekuatannya telah meninggalkannya, dan kemudian, pada suatu saat, Sunny mendengar jeritan putus asa. Berbalik, dia hanya sempat melihat wajah yang dilanda panik. Kemudian Shifty terjatuh ke belakang, kakinya terpeleset di atas batu yang tertutup es. Dia menghantam tanah dengan keras dan berguling ke bawah, masih mencoba meraih sesuatu. Tapi sudah terlambat, membeku di tempat dan tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tubuhnya terjatuh ke lereng, meninggalkan bekas darah di bebatuan. Setiap detiknya, Shifty tidak lagi terlihat seperti laki-laki dan lebih seperti boneka kain. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti, menghantam bagian atas batu besar yang menonjol di tumpukan daging yang pecah. Shifty sudah mati.